pokoknya Saya buktikan, Pak. ini kan kitabnya mau dilihat sendiri. Iya, saya buktikan sama nggak dengan punya Bapak? Ya coba cek aja. Nah, silakan. Yang penting kita TP. Silakan. Ini juga TB sama, Pak. Nah, Bapak lihat tanda bacanya. Silakan. Ya bahwa Tuhan Allah itu Yesus Kristus. Iya, Bapak cek di sini sama nggak Roma 9:5 dengan Bapak? Roma 9:5 mungkin sama, tapi Ya memang pasti sama. tapi kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 beda. Yang ada catatan itu Bapak tinggal install gitu doang. Itu nggak ada urusan Tritunggal atau bukan, Pak. Coba sama nggak, Pak? Tanda. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur Nah, terus yang menurunkan Mesias. komanya sama nggak, Pak, di sini? Leluhur. Di leluhur. Sama kan? Ya. Terus Yang menurunkan Mesias Terus? dalam keadaannya sebagai manusia. koma. Sama kan koma Yang kan? ada Terus? di atas segala sesuatu. Titik. Ya, Terus iya. ia adalah Allah yang harus dipuji Sama nggak dengan punya Bapak? selama-lamanya. Sama nggak dengan punya Bapak? Ya kalau itu sama, Ya udah sama. saya baca ini. Iya sama. Tapi ini kan- Orang Katolik juga bilang Yesus itu Allah. Coba tanya lagi. Oh, tanya lagi gimana? Tanya ke Katolik coba. Mereka mau bilang 3 pribadi, tetap aja satu hakikat. Ya, silakan tanya. Hanya bedanya Bapak mengakui satu pribadi, Hakikat lagi mereka ngomong. 3 pribadi. Ya, berarti kan Sama kan, Pak? keimanan kita, keimanan saya kan udah clear dipertanggungjawabkan tadi. Clear buat Bapak. Iya. Oke, silakan. Iya. Tetapi saya bisa membuktikan di Bible ini sama dengan Bapak. Iya. Dan di Bible ini penerjemahannya salah. Ya silahkan kata saya. Ya sudah. Iya. Saya punya data, Bapak nggak punya data. Tidak ada hal yang baru kok. Kalau Dari pertama kita ketemu nuansanya itu melulu. Karena saya punya data, Bapak nggak punya data. Kalau Bapak punya data, saya lebih senang. Dari dulu Makanya saya bilang, dari awal ya. makanya saya bilang sama Valen, Pak. Makanya saya bilang sama Valen, di situ. kalau saya berdebat sama Pak Henry Tan lagi, sebenarnya sudah sangat-sangat cukup, udah 3 kali. Muter-muter aja di situ aja. Karena Bapak nggak punya data. Nah, bukan nggak Bapak ada. juga nggak punya data, Pak. Saya nggak mengakui data-data itu. Enggak, saya oke lah, data saya nggak diambil. Pinter lah. Sekarang Bapak datanya mana? Pakai ini aja. Itu bukan data, Pak. Kita debat dengan Tritunggal. Itu bukan data. Lihat sendiri. Cukup ya. Itu bukan referensi, itu bukan literasi, Pak. Masing-masing. Itu bukan literasi. Samanya, jadi kata saya. Jadi Bapak punya data apa? Pengakuannya tidak sama. Bapak punya Yesus data apa? Kristus adalah Tuhan. Ya sudah berbeda. Katolik juga bilang Yesus Tuhan, Pak. Iya. Tapi kan Yesus Tuhan itu Tuhan Allah bukan. Tuhan Allah. Satunya bukan. Tuhan Allah, pribadinya 3. Nah, Itu sudah makanya. beda. Sama nggak intinya Pak ayatnya? Berarti Katolik. Ayatnya sama nggak? Tapi dulu baru tidak. Ada yang sama, ada yang beda. Katolik. Sama semua, Pak. Berarti Katolik dengan saya beda. Bahwa saya Bedanya adalah Katolik 3 pribadi, Bapak 1 pribadi. Ah, Ayatnya sama nggak? Ayatnya sama nggak? Gak ada pribadi yang Ayatnya sama nggak? itu bro. Ayatnya sama nggak? Mati. Ya. Ayatnya sama nggak? Sama. Bisa saja. Ayatnya sama. Sama. Pemahaman. Pemahaman. Pertanyaan saya. Makanya untuk Sekarang mengajarkan- pertanyaan saya. mengajarkan Sekarang saya. pertanyaan saya, ayatnya sama. Iya, kalau untuk pengajaran Kenapa? berbeda silakan. Kenapa bisa timbul ajaran seperti Bapak? Kenapa bisa timbul ajaran seperti Katolik? Nah, gini, nih. Jawabannya. Jawabannya. Lukas 24 ayat 45. Tolong bacain, Pak. Dibuka Nah, pikiran atau Dibuka tidak? pikiran untuk mengerti kita. Itu nggak menjawab pertanyaan saya, Pak. Memang itu jawabannya. Mereka juga bisa bilang terbuka No. pikirannya. Mereka juga bisa bilang bahwa Saya- pikirannya nggak terbuka. Saya 35 tahun jadi Nggak masalah, Pak. 35 mau 70 tahun nggak masalah. Saya tahu bedanya. Kalau Bapak mau pakai itu, buka pikirannya, orang Katolik juga bisa bilang begitu. Memang itu Ini makanya. jadi clear aja yang satunya. Hmm. Tadi Hmm. Katolik akui Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Iya. tapi bukan satu-satunya. Iya. Kalau saya satu-satunya. Iya. Berbeda. Iya. Udah aja. Ya sudah. Ya toh? Tapi ayatnya sama kan, Pak? Iya. Pertanyaan saya Ini untuk pengajaran. berbeda. Iya. Pertanyaan saya, Kenapa berbeda? pertanyaan saya, kenapa bisa berbeda? Satu buku Tidak yang dibuka. sama, ayatnya sama, Ya. kenapa bisa 2 Yang pemahaman? tadi Apa? kalau tidak dibukakan atau kalau dia menolak tentang pengenalan akan Allah itu, ya tertutup lah. Sama, mereka juga bisa bilang begitu Jadi terhadap makanya apa? dia silakan aja. Nah, Kan sekarang Bapak bilang makanya tadi tinggal Lukas dicek 24. aja. ya kan Tinggal dicek clear, aja, clear. ya. Sekarang Bapak tadi Jadi bilang sudah Lukas kesatuan 24. Tuhan Allah ada di rumah. Ayat berapa? 45. 46-nya coba bukan? Saya tahu 46-nya itu apa sih itu. Nggak ada kan? Nggak ketemu kan? Ada satu perikop itu 2 konteks waktu. Lukas 24, Ada. 46 buka Pak, coba. Coba buka, Lukas 24, 46. Coba bacain Pak. Katanya kepada mereka,
tertulis Ini Yesus menderita. Mesias. Ya. Sampai sekarang belum ketemu kan Pak? Itu cukup saya jawab dengan Matius 12:40 saja. Loh, kok 12:40? Kalau dia kan lempar, Kan Taurat, Mazmur, dan kita para nabi. kalau dia kan lemparnya di Mazmur 22 ayat 2. Enggak. Justru di Lukas 24 ayat 44 dibilang apa? Kitab Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi. Ya. Tolong bukain Pak di PL, ada nggak kalimat begitu? Ada? Ya, di mana? Apa? Lukas 24 Ada di 46. PB itu. 46. Apa itu maksudnya? Mesias menderita Harus menderita dan Terus kenapa? bangkit di antara hari ketiga. harus digenapi. Ya, Ya. bukan digenapi. Apa sih katakannya? Di kitab Taurat, Mazmur, dan nabi-nabi ada tertulis Sudah tertulis terus. Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga. Ya, sudah. Coba tolong bukain Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi yang ada tertulis kalimat seperti itu. Ya, kalau saya gampang jawabnya. Di mana? Pertama dari Matius. Oh, Matius. Tunggu. Matius 12 ayat 40, Terus? lalu Yunus 1:17. Tolong tunjukkan kata Mesias di Yunus, Pak, ada nggak Pak? Ya enggak begitu caranya. Nah. Itu yang disebut ini dibuka pikiran. Enggak. Ini yang disebut dengan tertulis. Nah, itu dia Yunus. Iya, kalau tertulis tersirat apa tersurat? Tersirat sebagaimana Yunus Tersurat apa tersirat Pak kalau tertulis? tertulis tersurat Surat. Mana Mesiasnya? sebagaimana Yunus diperut ikan, maka anak Kalau manusia- Bapak bilang bukan begitu cara berpikirnya, berarti harusnya tersirat. no Tapi ini tersurat. no Kalau tersurat berarti harus tertulis. saya cukup menjawab dari Yunus 1:17 Tidak ada kata Mesias, Pak. dan Matius 12:40. Anak manusia disebut. Tidak ada kata Mesias. Ya, anak Harus manusia. menderita di hari ketiga, bangkit di hari keempat. Hari ketiga nggak ada. Sudah cukup ya. Bagi Manusia. kami sudah cukup itu Disebut. ya. Disebut Mesias. Itulah Betul. bedanya Makanya di ya. Yohanes 4 ayat 24 sampai 26. Oke. Waktu ngomong sama Menurut Bapak, murid Samaria perempuan menurut Samaria, Bapak, Mesias akan datang. menurut Akulah Bapak, dia. Mesias itu harus keturunan siapa? Itu ada keturunan Siapa? ya tadi itu di berapa tadi itu? Di PL. Roma 9 ayat 5 itu. Iya, di PL. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Di PL, Mesias itu harus keturunan siapa? Itu dia kok. Benar tuh terus. Terus, ingat di perjanjian lama, menurunkan Mesias dalam keadaannya saya nanya di PL, Pak, di Ya, PL. nanti ada di PL-nya. Terus baca dulu. Terus, sebagai manusia yang ada di segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Keturunan siapa tuh Daudnya? Ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang Keturunan Daud lah. Mesias Israel anak Daud lah. adalah orang Israel dan juga tidak ada semua orang yang terhitung Maksudnya keturunan Abraham Mesias anak Daud. adalah anak Abraham. Daud dari mana? Asal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Nah, ini dari keturunan Ishak. Isa apa Itai? Ibrahim ini iman Abraham ini dari anak-anak Abraham. Dan juga tidak semua orang hitung keturunan Oke, Abraham. itu anak Daud ayatnya di mana? Kan di situ anak Daud tuh. Matius 1 itu Matius itu 1. silsilah itu. Matius 1 ayat 1. 12. Pertanyaan saya, Pak, tolong perhatikan. Mesias yang di PL, yang dijanjikan itu anak siapa? Harus anak siapa? Keturunan siapa maksud saya? Mau disebut Yehuda juga boleh. Di PL tidak ada Mesias kok, Aho. Ada ya? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau mau adanya Yesaya Immanuel, berarti. Immanuel. Enggak ada. Kalau Immanuel ya Saya nanya di PL, Pak. ini enggak ada. Nggak ada Mesias. Saya klik Mesias. Hah? Klik Mesias enggak ada. Coba klik aja Mesias. Bentar ya. Coba klik. Itu dari dalam Mesias enggak ada. Mungkin dia pakai Istilahnya Yesaya mungkin beda. Yesaya 8 ayat 8 kali. Immanuel itu. Mungkin pakai Yesaya 8 ayat 8 kali. Iya. Yang Immanuel yang raja itu ya. Yesaya apa? Yesaya 8 ayat 8. Bukan, Pak. Yang bermasalah dulu. Yang dulu itu raja. Anak Yesaya. Bukan. Immanuel anak Yesaya. Ya. Siapa anak Yesaya, Pak? Iya itu dah. Share Yasub. Gak usah selesai itu. Saya lagi situ udah menolak sih. Sebenarnya nubuatan tentang Mesias paling tepat di Mika 5. Terus, ada nggak kata Mesiasnya, Pak? Tidak ada kelihatan seorang raja di situ ya. Yang Berarti kalau begitu Lukas 24 ayat 44 sampai 46 itu berarti penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong? Ya. Kalau di PL tidak ada kata Mesias. pemahamannya yang tidak nyampe. Coba Ya, yang disebut Mesias adalah raja. bisa imam.
bisa Raja. nabi. Yes. Oke. Tapi saya untuk yang di perjanjian lama raja. Perjanjian lama Raja. bisa imam juga Pak. Iya, tapi Iya. untuk yang dinubuatkan di perjanjian lama raja. Terus yang di Lukas 24:46 ini Mesias siapa? Lukas 24:46 Mesias yang Lukas 24:46. Oh, itu Mesias yang tadi yang Yesus. tertulis itu Ya, itu Mesias itu. di kitab. Itu raja boleh. Kalau Taurat, Mazmur, kitab Nabi-Nabi mana ada tertulis Oke. Mesias harus menderita dan bangkit dari ketiga itu mana? Ya, pemahamannya nggak nyampe. Bukan pemahaman. Ini tertulis Pak, Ya, bukan artinya tafsiran. terus harus ngomong halo-halo gitu. Halo, kok Doni? Mesias apa begitu? Nggak ada. Nggak ada dari Bapak tunjukin, Ya. Mesias kata nggak ada. Ya, caranya adalah dengan Yunus 1:17. Ada nggak kata Mesiasnya Pak? Tidak ada. Nah, iya. Tetapi Maksud tidak itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud tidak nyampe memahaminya. Saya pengen nyampe, tapi Kalau pengen nyampe, tunjukkan. maka harus Percaya dibaca. dulu udah ditahan. Tunggu. Harus dibaca Matius 12:40. Anak manusia. Nah, Itulah Mesias. oke, sekarang tunjukkan ke saya di Yunus bangkit di hari ketiga ada nggak? Ya, Atau ada. menderita? Oke, ya. 3 Oke, hari. nih Mesias Sepur nih. Iya, memang benar, ya. Oke, tunjukkan di Yunus, Ya. Yunus bahwa harus menderita dan bangkit dari ketiga. Oke, ya. Ikan Yunus dijelaskan oleh Matius 12:40. Nah, Kata-katanya begini, sebagaimana Yunus di dalam perut ikan ya. 3 hari 3 malam, maka anak manusia harus di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, Harus yang nyampe pikirannya, kalau nggak nyampe mohon maaf. Terus harus halo-halo. Kodonitan, saya Yesus mengatakan apa harus begitu? saya udah fur Pak, kata Mesias nggak ada. Yunus. Anak Oke. manusia itu Oke, di Yunus nggak ada kata Mesias. nggak ada. Udah saya fur. Kata menderita dan bangkit dari ketiganya mana? Ya itu. Saya mintanya di kitab Yunus Pak, bukan Matius 12:40. Ya kitab Yunus cuman Yunus tidak menjelaskan dia Ya. 3 hari 3 malam. Ya kalau dicarinya yang nggak ada mas. Loh, sekarang justru karena nggak ada, makanya saya tanya penulis Lukas yang Ya kayak tadi bohong juga kan. atau Yesus yang bohong? Anda tidak nyampe Saya minta memahami yang di itu. perjanjian lama. Kalau saya tidak nyampe memahami, saya minta kata menderita dan bangkit dari ketiga di kitab Yunus. Kenapa nggak minta halo-halo? Enggak, buat apa? Kalian halo-halo. Ini kan kata tertulis, Kan Pak. tidak nyampe memahami. Kalian pakai halo-halo. Harus Tertulis. pakai halo-halo. Halo, Halo-halo. seperti apa sih, Pak? Halo-halo kok Halo-halo Dondita. maksudnya apa? Halo itu pakai toa. Saudara. Halo-halo Dondita. Maksudnya ini adalah Hmm. anak manusia itu sebagaimana Yunus. Terus Beda menderitanya mana? Harus begitu gitu. Enggak dong, menderitanya mana? Di 3 rahim bumi itu kan menderita. Makanya saya tanya, Pak. Saya tanya, di sini tertulis. Ya, Gimana kan Bapak? tidak nyampe Tertulis apa memahaminya. tertulis? Sampai Kalau tertulis itu tersirat apa tersurat, Kan Pak? tidak nyampe memahaminya. Mohon maaf. Justru karena saya pengen nyampe, tolong jelaskan ke saya. Sudah saya Di jelaskan. kitab Yunus. Sudah Jangan saya di Matius, jelaskan. Pak. Jangan di Matius. Di Yunus 3 hari 3 malam. Tidak Apa, ada. apa harus kata-kata menderita di situ? Bangkit dari ketiganya mana? Kan dimuntahkan. Nah, Yunus mati nggak di perut bumi? Tidak mati. Nah, terus Sebagaimana berarti apa? Bangkit di hari ketiga berarti mati nggak? Yunus tidak mati. Saya nggak nanya Yunus mati apa nggak, nanti dulu. Di Lukas 24:46 dikatakan menderita dan mati dan bangkit dari ketiga. Kalau bangkit itu mati nggak? Ini untuk Yesus toh? Iya, Mati. mati. Nah, Yunus mati nggak? Yunus enggak. Nah, berarti sama nggak? Sebagaimana Tidak sama. Berarti tidak sama. Berarti kalau Yunus tidak mati, berarti itu tidak menggambarkan Lukas 24:46 maksud saya. 3 hari 3 malam di perut ikan maksudnya Mati sama dikubur. Mati nggak? Yunus. Yang enggak cuma Nah, iya. cuma ngitungnya Bukan soal dia jangan matinya. pengen samakan mati. Justru karena soal matinya itu, 3 Pak. hari 3 malamnya itu. Justru Mohon karena maaf ya Pak Dandi. Rendah di Maaf ya. bawah itu. Mohon maaf tidak nyampe memahami. Mohon maaf ya. bangkit dari antara orang mati. Iya untuk Maaf tidak nyampe memahami. Maaf ya. Kalau nggak ada bangkit dari antara orang mati, berarti itu bukan untuk Lukas 24:46. Mohon maaf tidak nyampe Berarti memahami. mohon maaf Pak Hendri ngarang. Tidak. Ngarang. Karena tidak ada kata bangkit dari antara orang Itu mati. gunanya dibuka pikiran mengerti kitab suci. Justru karena tertulis. dibaca Ya, maaf ya. Maaf ya. Seperti apa? Yunus Yunus mati apa 3 hidup? hari 3 Yunus malam. mati apa hidup? Nih 3 hari 3 malamnya Oke. maksudnya. Oke, terus? Bukan matinya. Oh, Seperti harus sama seperti kan? Yunus Kalau seperti di perut ikan 3 Berapa? hari 3 malam. Eh. Maksudnya di perut ikannya 3 hari 3 malam sama
seperti anak manusia di rahim bumi. Ya. Ya, Mati. Itu perumpamaan. Yunus mati nggak? Ini bukan bicara soal matinya. Soal mati. Justru di sini dikatakan bangkit dari antara orang Untuk mati. Yesus. Untuk Yunus, Enggak. kenapa? Berarti sepertiga kalau begitu. 3 hari 3 Tiga hari, malam. Berarti sama, cuma 3 hari 3 malamnya. Yang disamakan. Kondisinya kenapa nggak dikondisikan? Oh, iya. Matinya kenapa nggak disamain? Koronita yang jadi Tuhannya. Tuh, Yang menulis Bapak ngarang dong. Kalau yang gitu. enggak. Ini Koronita tertulis, nulis karangan sendiri. tertulis. Oh, tertulisnya gitu kok. Hanya ini kata-kata Sudah, tertulis. sudah. Iya. Maaf ya, Pak Dendi ya. Mana? Maaf, kita nggak layani kayak gitu. Nah, ya sudah, Sorry ya. kalau nggak layani, Koronita. berarti menurut saya Bapak belum bisa menemukan ayat ini. Ya, sorry ya. Oke, Kita nggak apa-apa. nggak layani. Kalau memang nggak ketemu nggak apa-apa, Pak. Enggak, bukan Nggak kita ketemu. Kita ketemu pemahamannya Anda yang nggak nyampe. tertulis apa tersirat, Pak? Sudah, Tertulis sepertinya yang di garis bawah nih. Di mana ada kata seperti di sini? Di mana ada kata seperti di sini? sudah nggak usah dilayani, nggak usah. Nggak ada kan? Demikian seperti Yunus, yang Yunus itu diperhatikan 3 hari. Maksud Bapak Maksudnya Matius 12:40. iya di garis bawah. Yang saya tanya ini, Pak. 3 hari 3 malamnya itu. Yang saya tanya ini bukan Matius 12:40. Yang mati itu untuk Yesus maksudnya. Iya. Sepertinya di mana kata sepertinya? Enggak ke Yunus tadi saya bahas Yunus. Bapak jangan bahas Katanya kepada mereka ada 12:40. tertulis demikian Sudah. Mesias Mana harus kata menderita. sepertinya? Bahwa tidak bisa kok. Mana? Alkitab nggak bisa dengan cara Iya. seperti itu. Mohon maaf ya. Memang nggak bisa karena apa? Karena memang tidak ada Mohon maaf dan ya. Bapak mengada-ngadakan. No, mohon maaf. Gitu aja. Mohon maaf ya, tidak nyampe. Enggak ada. Memang nggak ada. Justru karena nggak ada saya tanya. Iya. Kalau ada ngapain saya tanya Bapak? Pemahamannya ada, tapi pengertiannya yang nggak nyampe. Mohon maaf. Enggak ada. Mohon maaf Sekarang ya. saya tanya. Tapi Yesus Sekarang saya tanya, Pak. Sekarang saya tanya. Yesus Mesias yang dijanjikan bukan? sebelum Abraham ada. Abraham Bapak tahu pertanyaan saya? apa? Nggak tahu karena Bapak ngoceh. Ya makanya itu dengerin dulu kan dia. Saya tahu. Saya tahu. Yohanes 8:58 saya tahu. Iya. Bapak. Sekarang Bapak tahu apa pertanyaan saya? Hah? Apa? Apa? Nah, makanya saya ulang. Kan saya baru Saya ulang, saya dengerin. Bapak dengerin ya. Ya, Mesias yang Yesus itu Mesias yang dijanjikan bukan? Ya, kan di situ kan ada tertulis. Iya. Anak Saya manusia. tanya, Mesias Yesus itu Mesias yang dijanjikan bukan? Dan ada ayatnya di mana ya? Yang dijanjikan dahulu. Coba. Udah. Coba. Udah pasti. Ya. Udah dia pengennya data, tapi kalau udah Iya. datanya Belakang seribu. ya. Iya. Yang Tapi walaupun ada, dijanjikan kalau ditolak. tidak ada. Saya menolak kalau ada dokumen. Tidak ada kata-kata Kalau Bapak Mesias nggak bisa yang membenarkan dijanjikan. tanpa Benar dokumen. nggak? Benar ada kata Mesias yang dijanjikan? Ada kata-kata gitu? Tuh. Cek. Itu Ada nggak? belum. Ada nggak? Tidak ada. Jadi, Jadi- mohon maaf, Jadi Mesias yang Yesus Mesias yang dijanjikan dijanjikan bukan? itu ngarang. Bukan. Di Alkitab nggak ada kata-kata Mesias yang dijanjikan, nggak ketemu. Berarti Yesus Mesias bukan? Mesias. Yang dijanjikan bukan? Tidak ada kata-kata Mesias yang dijanjikan, Berarti menurut Bapak Yesus bukan Mesias yang dijanjikan? karena memang tidak ada, IPL. nggak ada. Oke, sekarang kalau dengan istilah lain mungkin bisa nggak sama? Mungkin Mesias yang Bapak pernah nggak dengar tunas Isai? ya Ada. Untuk siapa coba? Yesus. Mesias bukan? Yesus Mesias. Ya iya. Berarti kan itu maksudnya untuk Mesias Boleh, yang dijanjikan. boleh. Nah, tadi Bapak bilang tidak ada kata yang Memang kata-kata Mesias yang dijanjikan tidak ada. Tetapi yang disebut dengan tunas Isai, Ya untuk Yesus nah, akhirnya. berarti Mesias bukan? Mesias. Berarti Yesus yang dijanjikan bukan? Tidak ada kata-kata begitu Iya, tetapi tunas Isai itu untuk Yesus bukan buat orang Kristen. yang digenapi lah, boleh. Iya. Berarti yang dijanjikan dong. No, Nubuat. tidak ada kata-katanya. Iya, nubuat. Bapak bilang nubuat kan, tunas Isai. Nubuat tentang Mesias itu Berarti dengan kata lain, Yesus itu Mesias yang ditunggu-tunggu bukan? Nah itu malahan udah dikatakan sendiri yang Sama naksir kata-kata. banget. Kalau Bapak ngaku. Ya, katanya nyari data. Nggak usah main- Justru nih pakai data, Pak. Maksudnya nggak usah main Itu kata-kata tentang seperti itu. itulah ya. Mesias itu artinya ya diurapi. Itu kalau fisik. Kalau Hmm. sudah roh artinya alam. Sebentar ya. Ya. Saya cuma penasaran dengan apa namanya istilahnya aja apa sih? Mesias yang dijanjikan nggak ada. Bahkan di perjanjian lama nggak ada Mesias, malah apa? Iya, saya mau cari istilah lainnya itu apa? Kalau mau pakai Immanuel yang Yesaya 8 ayat 8. udah tak jam Nah, 23 untuk Yesaya Pak. 23:32. Kan raja. Hah? Kan raja. Siapa? Aku akan menyerang Atau nggak lihat baca ayatnya Pak? yang terakhir. Iya, Ya. Yesaya 88 coba. Ya Immanuel ya. Ya. Ini juga serangan akan Itu datang. firman siapa?
Serangan ya Immanuel. Ya, itu firman siapa? Itu firman siapa? Ya. Nah, Ya. firman Tuhan ya. Ya. Untuk kepada siapa? Yesaya. Saya. Lalu Berarti kalau firman itu mengatakan ya firman Immanuel Tuhan, ya Immanuel siapa? Raja Iya, siapa orangnya namanya? Yesus. Loh, Yesus dari mana? Itu harus digenapi di dalam Yohanes. Loh, kok digenapi? Yohanes 12 Itu firman Tuhan kepada siapa? Gini ya. Immanuel Yesaya 8 ayat 8 harus sama dengan 7:14 harus sama. Nah, dulu. Ayo. Oh, lari itu ya 1:14. Saya bawa Septuaginta nih, Pak. Enggak. Oh, berani Pak ngomongin 1:14 sama saya. Saya punya Septuaginta nih. 7:14. Immanuel juga kan? Iya. Berani ngomong itu masalah ini. Buang. Oh, buang. Jadi Saya buka, Pak. Yesaya 7:14 kan Immanuel. Iya. 8:8 juga Immanuel. Iya. Sekarang masalahnya apakah 7:14 dengan 8:8 beda? Beda. Yesus, Beda. selesai. Memang beda. Ya selesai. Ya. Kalau 7:14 digenapi di dalam Matius 1, Matius 3. 1:23. Kalau 8:8 digenapi di Yohanes 12:13. Matius 1:23 penggenapan Yesaya 7:14 itu kan menurut Kristen. Menurut apa? Ya kan? Balik lagi Loh. itu lagi. Loh, makanya nih. Menurut tolong gua perhatikan pertanyaan saya. Perhatikan. lagi ke sana. Pak, tolong perhatikan pertanyaan saya. PL Bapak itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Muter lagi ke situ lagi. Bapak belum jawab. Ya makanya nanti aja kalau untuk sejarah itu kan bisa dibahasnya nanti. Berarti Bapak nggak tahu jawabannya? Oh, kalau Bapak bilang nggak tahu nggak apa-apa. Ya sudah Saya Pak. kita gimana clear kan? Eh, Tadi sudah yang pertama sudah selesai. jadi Yesaya 7:14 Amat 7:14 jadinya Matius 1:23. 8:8 jadinya Yohanes 12:13. Cuma ditolak ya setolakan guys. Tapi itulah Setengah 12. Semua dibuang. uang. Kok setengah 12. Kok Ya udah kalau mau nanya. kamu satu lemari tak bakar? Saya nggak mikir itu Pak. Daripada Bapak meninggalkan saya Pak. Andri, udah setengah 12. Iya oke. Boleh boleh. Thank you ya Bapak semua ya. Sama-sama. Thank you. Kita tetap bersahabat. Oh iya. Santai Pak, santai. Tenang. Oh. Ini di Tengah pelukan, foto di tengah pelukan. Jika ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. jangan diambil hati ya Pak ya. Nanti tunggu. Andri, Jangan diambil hati loh Pak. Ya jika ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Bang Ya. Bidan, foto dulu, foto. Foto. Mana ada di sini? Ayo, begitu. Kalian jika ada kata-kata kurang sopan mohon dimaafkan ya. Enggak. Bawar. Iya, clear. Enggak. Sip. Sip. Pak, mohon maaf Pak kalau Omong. Ya. Apa? Dika. Foto. Glenson, terima kasih banyak. Terima Pak, Glenson ini dari dulu Pak, jarang ngomong. Pengen Nanti bagian kelas berat. Ya. Ayo, Bang Didan. Omar, terima kasih. Ayo boleh. Nah itu. Udah, aku minta fotonya yang tadi dan Kasih. Pak, hati-hati loh Pak. Iya, Nyetir. Ke Bandung ini. Nggak udah biasa. Udah. Nanti kalau kita harus ke Malang Adanya ke Surabaya atau Malang nggak apa-apa. Ya, Surabaya tuh Malang nggak apa-apa. siap. Ya Pak. Pak, thank you loh Pak. Ya, Hanya langsung pepes. Ya, thank you Pak ya. Terima kasih. Pak, hati-hati loh Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Ini Bapak juga pulang ke Bandung. Iya. Hati-hati di jalan Pak. Jam 12. 1,5 K. 1,5. 1.500. Terima kasih. Zoom sudah selesai. Wih, hebat nih. Luar biasa. Udah nih. Ya. Mantap. Oh, banyak ya. Luar biasa. Casan. Om. Ya, ini lagi. Makin. Makin. Oh, Oh, iya. nanti nganterin. Pandangan manusia, tapi pandangan dasarnya apa? Yang dicatat di 2 Timotius 3:16 bahwa seluruh isi kitab suci berasal dari Allah. Artinya ya dari Kejadian sampai Wahyu itu diilhamkan dari Allah dan bermanfaat untuk mengajar, meluruskan perkara-perkara, mendidik segala sesuatu
dalam keadilan. Jadi Pak Darman, aku berpendapat sedikit ya. Memang beda Pak dengan Kristen yang lain. Jadi tidak memaksakan harus konsili, tidak seperti itu sih Pak. Jadi kita berpandangan pada Alkitab. Jadi kalau Alkitab dasarnya ini, ya itulah standar Kristen Pak. Jadi nggak bisa kita tambahkan pikiran-pikiran manusia. Makanya tadi Bapak bilang pikiran-pikiran manusia yang ditambahkan. Ya memang banyak Pak pikiran-pikiran manusia yang tidak sesuai konteks ya. Contohnya ya tadilah guru Jending bilang aku dan Bapak itu guru Jending itu nggak usah panggil guru, seperti Bang Christian bilang najis panggil dia guru, kecuali dia benar. Kalau ilmu yang dia bawa, paham studi dia benar, saya akan gurukan dia. Ya enggak, guruku Christian Emmanuel. Benar-benar muridku, yang kita hargai itu adalah keilmuannya, bukan orangnya. Ketika dia memiliki ilmu, kita hargai. Ketika ada sebutan yang pas untuk dia, kita sebutkan itu sebaik-baiknya. Karena ibaratnya, kalau Bang Siregar tuh gini, kalau dia masih pegang perjanjian, kemana? Kalau dia masih pegang perjanjian lama itu isinya fitnah terhadap Nabi semua. Semua Lut, semua difitnah itu, di perjanjian lama. Maka selama yang namanya ada mencerdaskan, selama ada yang namanya pemfitnahan itu, maka itulah Islam tidak akan pernah tinggal diam di balik narasi hadis, ayat Al-Quran untuk membenarkan kembali Rasul-Rasul Allah yang mulia. Itu. Selamat malam untuk semua. Selamat malam. Iya Petra, sebentar dulu Petra. Ini tadi Bang Nov ini mau bertanya tadi. Udah turun dia. tadi Itulah yang dikatakan yang Itu Gor itu beda. Kristen beda dia tuh. Dia tidak menuhankan Yesus dia. benar narasi saya bukan tentang Tuhan Yesus tadi. Narasi saya lebih ke kamu benar ketika kamu menabikan Yesus, tapi kamu mau pilih yang mana nih? Yang menabikan Yesus tapi memfitnah semua nabi-nabi, agar tapi kepada yang masih mengimani Yesus juga, yaitu seperti Islam, agar tapi semua nama-nama nabi dibersihkan di dalam Islam. Tidak ada yang dihinakan, tidak Silakan ada. bertanya dari pihak Islam ya. Saya kapasitasnya di sini adalah Kristen. Udah diam dulu lu, mencerdas. Diam dulu. Mencret. Makanya Bang Nofri, saya- noise lo Bang Nofri. makanya tadi noise, saya Bang Nofri. makanya tadi arah pola narasi saya ke arah biar dia tahu bahwa ada kitab suci yang lebih suci untuk mensucikan orang-orang suci. Di balik saksi Jehovah udah bener, Elohim disembah udah bener, udah mantap banget. Tapi salahnya satu punya landasan di hati, yaitu di balik orang yang benar difitnah menjadi orang yang salah. Disitulah Islam hadir. Untuk kembali, jika kamu berada di agama kamu, akan tetapi satu sisi kamu benar, satu sisi yang lain kamu salah, maka lihatlah Islam. Semuanya dibenarkan. Tuhannya, tentang siapa Isa, tentang apa yang terjadi terhadap Isa, apa yang terjadi terhadap para rasulnya. Itu sebenarnya. Ya, Bang, Silakan bertanya. Saya di sini seorang kapasitasnya Kristen. Ya. Tunggu dulu, mencret sebentar. Sebenarnya begini ya, Kristen itu tidak tahu. Kalau kita tanya definisi dari nabi itu apa, mereka tidak tahu. Sehingga Nabi Lut, ya bahkan Nabi Ibrahim sendiri atau Abraham itu mereka hujat, mereka karena tidak tahu apa arti nabi itu. Mereka nggak tahu. Nah itu lucunya. Terus kalau kita mengatakan kalian menghujat nabi di situ, lah memang kenyataan seperti itu. Nah Silakan mereka nggak bertanya, tahu. ya. Lu diam dulu, Silakan mencret. bertanya. Lu diam. Silakan bertanya. Kok ditanya aja nanti ditanya aku jawab Z. Kok diam dulu. Orang udah tahu bagaimana Ini kalian kualitas mau otak curhat kau. apa mau diskusi? Memang sekarang saya tanya dulu sama kau. Apa arti nabi?
Ah, Tentu Nabi apa? pandangan tentang Nabi di Ah, agamamu itu ah. sama agamaku berbeda. Bukan. Kau Nabi cari di KBBI. Kau cari dulu di KBBI itu Nabi itu apa? Itu Saya aja. tidak mengimani KBBI. Loh, Anda kok nggak bertanya imani saya, tapi LAI kamu pakai KBBI loh? Aduh, perempuan ini. Kamu bertanya, saya jawab. Kamu KBBI, kamu LAI kamu nggak pakai KBBI? Saya di sini kapasitasnya Kristen, bukan kapasitas KBBI. Loh, Saya- tentu LAI kamu saya nggak pakai menjawab. KBBI? LAI Menurut kamu nggak apa yang pakai ada di KBBI? Menurut apa LAI yang kamu ada di nggak dalam pakai keimanan KBBI? Coba saya. jawab dulu. Aduh. Coba cari di ini KBBI. anak ini. Sudah kamu Kok layani anak? suamimu aja. Ini kamu nggak bisa berdiskusi namanya. Jangan gitu. Saya nanti mau melayani Yesus. Yesus Tadi kan disiapkan katamu, untuk kawin mengawin. Kamu tahu bertanya, kok. saya menjawab. Iya. Loh, sekarang cari di KBBI apa arti kata Nabi? KBBI, silakan kamu makan tuh Ah. KBBI. Saya Loh, menjawab apa LAI yang kamu pakai tanya. KBBI. Kapasitas LAI saya kamu seorang pakai Kristen. KBBI. Bibel kau tuh pakai KBBI, Kamus Besar Bahasa nggak usah kita Indonesia. bahas tentang dialog tentang lintas iman. Anda bahas aja KBBI sana. Loh, jadi sekarang Loh, saya tanya loh, sama loh, kau, loh, Bibel kamu LAI memakai apa? Nggak pakai Kamus Lah, Besar loh, Bahasa lah, Indonesia? loh, loh. Pakai apa? Pakai Saya apa, weh? jawab apa yang Mencret. kamu tanya. Weh, mencret. Di sini kita Bibel tidak kau pakai sedang membahas apa? KBBI. Loh, saya tanya Kalau Bibel, kamu mau saya bahas tanya di Bibel KBBI, kau itu pakai pergi apa? ke kantor KBBI. Kau nih otak kau tuh taruh di mana? Itulah kau terlalu Udah, banyak kamu kau makan layani babi, aja lemaknya suamimu. tuh Udah. nyumpet. Kau diam dulu kau mencret, kau dengarkan. Udah, Bibel kau tuh urus kalau nggak tempat pakai tidur KBBI, oh iya, kan menurut Amsal 7:18, marilah Kamu- kita memuaskan nafsu. Lah itu istri kamu kan Enggak, kayak begitu kamu. sama Bukan laki-laki kita lain. lagi yang kita bahas. Loh, Bibel kamu loh menyuruh Lah, untuk lah, berselingkuh. Bibel kamu menyuruh untuk berselingkuh. Ya itu kan Lah, disuruh kamu kan. Bibel kamu menyuruh berselingkuh. Marilah kita menghabiskan birahi, memuaskan sampai pagi hari karena suamiku tidak di sini. Ya ampun, ini kamu ajaran ikutin, kan? ajaran Kamu apa selingkuh itu? kan gara-gara itu kan. Bibel kamu. Terus Ya otak Bibel merah punya kamu menyuruh, tempat memang di sana. kau mute-kan dulu dia Kristen. Ini si tai cerdas ini nggak cerdas ini. Saya kasih tahu dulu sama kau, Bibel kau juga menyuruh, Tuhan kau menyuruh kau mengawini Ya, berarti wanita udah selingkuh pelacur. kamu kan. Udah kau Nah. tiruin kan. Inilah kalau si mencret naik Otak otak merah punya dipakai. tempat. Mute kan Kalau aja punya dia tempat Christian. Begini ya, dengar kau mencret. Babi Kau saya tuh, itu aduh si mencret, Tuhannya mencret, dia ikut mencret. Gimana sih kau tuh diajarkan Tuhan kau Enggak. bagaimana? Jikalau ditampar Itu pipi cocok buat kiri, kamu. berikan pipi kanan. Nah, gitu ya mencret, dengarkan saya baik-baik ya mencret ya. Bila pintar kau ya dek ya. Begini. Kamu Bibel kau bertanya, tuh, saya aduh menjawab. kan. KBBI. Lo di KBBI, kau emang Bibel kau nggak pakai KBBI? Kamu bertanya, Bibel saya kau, menjawab. aduh. Larinya ke KBBI. Aduh, Aneh kau diam kamu. dulu. Kan mampus kau. Lo gimana nggak lari ke KBBI? Emang LAI tidak menerjemahkannya memakai kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan memakai KBBI saja, LAI salah menerjemahkan. Kurios dianggap Tuhan. Jelas kurios itu artinya Tuhan. Theos artinya Tuhan. Kenapa bisa kurios mau disamakan dengan Tuhan? Itu LAI kau saja sudah gabrol. Sok-sok pula kau mau di sini kau mau mengatakan, kenapa harus pakai KBBI? Memang Bibel kau memakai kamus bahasa Inggris, King James, memakai bahasa Batak. Bodoh tuh jangan dipelihara. Ya, jangan kau terlalu pelihara bodohmu. Mencret. Bang Siregar silakan. Itu tadi si Nopri tadi bertanya apa? Oh ya, saya ulangi lagi. Siregar. Wifi kami error di sini. Baik, Bang Siregar, saya mengulang Pak Padaman ya, tadi mungkin terputus. Aku bukan karena wifi kami error, tiba-tiba baru listrik mati. ya, Aduh, Iya. Bang maaf, Siregar, maaf. sorry tadi Agak sibuk ya, monitor bentar lanjut. Saya agak sibuk mau kirim uang bentar, nggak lama. Lanjut ya. izin Bang Siregar, tadi saya bertanya mungkin karena wifi-nya terganggu, jadi Bang Siregar lupa jawab tentang
surga menurut orang Kristen tidak percaya dengan alam kubur. Lalu bagi siapa yang percaya kepada Yesus itu, mereka akan masuk surga. Lalu saya mendengar semua orang Kristen mengatakan bahwa surga itu lebih baik daripada alam dunia. Kalau itu diyakini lebih baik, kenapa orang Kristen tidak pada bunuh diri aja percaya Yesus, lalu karena itu akan dijamin masuk surga gitu, Bang. Mohon penjelasan, Bang Surega. Terima kasih. Oh iya Pak Nopri, makasih Pak Nopri, pertanyaannya bagus ya. Jadi ada beberapa ayat yang menunjukkan akan ada harapan bagi manusia. Jadi Roma 6 ayat 23. Kalau ditanya manusia mati karena apa? Ya karena dosa ya. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah kematian. Jadi karena dosa warisan Adam yang kejadian di buku Kejadian 2, Adam dan Hawa nenek moyang kita kan, manusia pertama, dia mati karena dia berdosa, karena dia makan buah itu ya, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi karena sebenarnya kita bisa hidup selamanya di bumi, Pak. Kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu. Kan perintah di awal jangan makan buah. Tapi karena Adam dan Hawa tergoda oleh ular itu yang berkata kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi ular itu kan setan. Tuduhan setan kepada Allah, ya kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Jadi sebenarnya setan ingin mengklaim bahwa dia ingin menguasai dunia ini. Terbukti ketika Hawa dan Adam dan Hawa makan buah itu, ya itu menunjukkan bahwa dia berpihak pada setan ya, Adam dan Hawa. Meskipun Adam dan Hawa ini ciptaan Allah sendiri. Nah, itu sih Pak awalnya kenapa manusia mati, karena peristiwa di Taman Eden. Gitu. Jadi kalau kita bisa tanya datanya kok di buku Kejadian. Terus sampai sekarang banyak manusia mati ya setelah Adam dan Hawa. Ada yang mati dalam kandungan, mati dalam umur balita. Ya itu pengaruh dari dosa warisan Adam dan Hawa ya. Jadi bisa kita tuh datanya ada kok di ayat. Namun kenapa manusia mati? Karena dosa. Lagi itu. Dan apa harapannya? Apa harapan bagi manusia yang mati? Harapannya bisa kita baca di Kisah 24 ayat 15. Bahwa akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang adil benar dan tidak benar. Nah itu. Jadi bagaimana Pak mengampuni dosa manusia? Dosa-dosa kita. Ya melalui kematian. Melalui kematian dosa-dosa diampuni. Nah, itu sih. Strukturnya itu dulu. Jadi Roma 3, kemudian bicara harapan kebangkitan ada dicatat di Kisah pasal 24 ayat 15. Ini saya bantu ya Pak ya untuk bisa pahami bahwa akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang benar dan tidak benar. Nah, dibangkitkan di mana? Gitu. Ini pertanyaannya gitu ya. Dibangkitkan di mana? Apakah Izin Pak Siregar. Iya. Yang saya pertanyakan adalah orang Kristen selalu bilang bahwa kalau percaya Yesus pasti masuk surga, benar nggak ya? Itu koreksi ya Pak ya. Tidak hanya percaya saja Pak. Dia tidak hanya percaya langsung masuk surga, enggak ya. Gitu ya Pak ya. Artinya hidup kita harus sesuai dengan pohon yang baik itu ya Pak ya. Kalau buahnya yang bagus, ya itu menunjukkan kepribadian dari ajaran Yesus ya. Gitu sih Pak. Tadinya begini Pak Siregar, saya ingin lebih spesifik. Apakah orang Kristen mati pasti masuk surga atau tidak? Logiknya gitu ya pertanyaannya ya.
Kalau saya secara pribadi, kalau Bapak tanya, apakah saya akan masuk surga? Tentu saya punya harapan, Pak. Saya tidak berharap ke surga ya, gitu. Jadi saya tidak berharap ke surga. Jadi orang-orang yang ke surga itu orang-orang yang terpilih, yang punya. Lalu Pak Siregar berharap apa setelah kematian? Ya, Izin Pak Siregar. Pak Siregar berharap apa setelah kematian? ya berharap bisa bangkit kembali ya di bumi, gitu. Jadi bumi ini akan diubah, bumi ini akan di recovery lagi kembali, dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Begitu Pak. Jadi Wahyu 21 ya Pak. Ayat 3 dan 4 bahwa di situ dikatakan kematian tidak akan ada lagi, air mata tidak lagi, duka cita tidak ada lagi, gitu. Itu harapannya Pak. Saya coba lebih dalam ya. Saya coba lebih dalam. Kalau kita membaca tentang banyak tulisan bahwa semua agama, kami orang Islam itu meyakini kalau kami beramal baik, pasti kami masuk surga. Sementara kalau Kristen juga beramal baik, katanya masuk surga. Lalu pertanyaan saya, sebelum masuk ke situ, mungkin yang lebih dasar, apakah alam setelah bumi yang ada sekarang ini, alam yang berikutnya akan lebih baik daripada yang sekarang? Gitu Pak Siregar. Silakan. Aku jawab pakai kitab juga ya. Wahyu 21 ya. Boleh pakai logika, pakai kitab boleh, terserah Pak Siregar. Saya ikut. Di Wahyu 21 ayat 1 di situ ada janji ya atau harapan. Dikatakan, lalu saya melihat langit baru dan bumi baru. Langit yang lama dan bumi yang lama sudah tidak ada lagi, dan laut juga sudah lenyap. Saya juga melihat Yerusalem baru, kota suci yang turun dari surga, yaitu dari Allah. Jadi ayat 3 dikatakan, saya mendengar suara yang keras dari tahta itu berkata, kemah Allah ada di antara manusia, dia akan tinggal bersama mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Allah akan bersama mereka. Di ayat 4 janjinya ini, dia akan menghapus semua air mata, kematian tidak akan ada lagi, perkabungan, tangisan ataupun rasa sakit. Jadi itu Pak, ayat rujukannya untuk menjawab pertanyaan Bapak. Jadi, akan ada langit baru dan bumi baru. Saya ingin izin Pak Siregar, saya tidak mengintervensi Bapak. Saya cuma ingin apakah alam setelah kita hidup di bumi ini lebih baik daripada yang sekarang, atau sama aja, atau tidak, atau lebih buruk gitu Pak? Nah, menjawab Pak, silakan Pak. Lebih baik lagi Pak, lebih baik lagi. Karena di bumi baru nanti dikatakan Yesus yang akan memerintah langsung. Jadi Yesus akan menjadi raja di bumi baru dan langit baru, begitu. Ya, seperti alam yang nyata sekarang ini, secara kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, mata, telinga, semua anggota tubuh kita ini menjadi saksi bahwa semua manusia akan mati. Lalu kematian itu di dalam Islam dipastikan kalau kita beramal baik, kita ditempatkan di surga. Orang Kristen tidak melalui azab kubur. Mereka yakin kalau mereka percaya Yesus, mereka akan ditempatkan di tempat yang lebih baik. Itu kan maksud Bapak tadi. Lalu pertanyaan saya, kalau bumi ini, setelah bumi ini ada alam yang lebih baik, kenapa orang Kristen tidak pada mati saja gitu? Karena dipastikan cukup percaya Yesus, lalu kita mati dan dibangkitkan dengan alam yang lebih baik. Itu yang saya maksudkan Pak. Apakah pandangan-pandangan kawan-kawan di koma-koma lain itu salah, atau mereka yang kurang beriman kepada kitabnya, atau bagaimana? Oke Pak, oke. Nah jawabannya itu Pak, ya Yohanes 17 ayat 3 Pak. Bahwa kalau orang Kristen tidak mengenal, makanya ini kan, orang Kristen tidak mengenal Allah yang benar,
Allah yang satu-satunya Allah yang benar dan mengenal putra, dia tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Itu Yohanes 17 ayat 3 mengatakan. Karena untuk mendapatkan kehidupan abadi, untuk mendapatkan kehidupan kekal, mereka harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal putra yang diutus. Hanya dua ini. Kalau mereka punya pengetahuan tentang Allah satu-satunya Allah yang benar dan putra, ya mereka akan mendapatkan kehidupan abadi. Tapi bukan hanya Yohanes 17 ayat 3, tapi mereka yang mau selamat ya harus bisa mempelajari Alkitab, bertobat, dan percaya bahwa Yesus adalah sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosanya. Kemudian dibaptis, menaati Yesus, dan bertekun sampai akhir melewati kesengsaraan besar. Itu Pak. Jadi tidak hanya percaya saja ya Pak. Kalau hanya percaya saja, ya setan pun percaya bahwa Yesus itu ada. Jadi kalau mereka hanya percaya datang ke gereja, tidak ya. Memberikan uang kolektif, tidak ya. Tidak hanya itu ya. Itu tidak bisa dikatakan selamat. Karena gini Pak, dikatakan di buku Matius, kami ada satu ayat mengatakan gini, kami mengusir setan dengan namamu, kami berdoa kepadamu. Tapi apa kata Yesus? Aku nggak kenal kau, aku tidak kenal kalian, karena tidak mengenal Bapaknya Yesus siapa dan mengenal putranya. Itu sih Pak jawaban dari Alkitab ya. Masih ambil. Sebagai seorang penganut ajaran, kalau Bapak cari di dalam Al-Quran tentang ketuhanan, tentang surga, itu ditulis secara jelas. Saya ingin Pak Siregar menjelaskan bahwa apakah benar, pertama, apakah benar alam setelah alam di dunia ini akan lebih baik? Satu. Yang kedua, kalau alam yang setelah alam ini itu adalah alam yang lebih baik, lalu tentu orang-orang yang berpikir, mereka akan berpikir apakah benar Yesus yang membuat alam ini, atau Elohim, atau Hasim, atau apapun itu yang di dalam kepercayaan Kristen, apakah benar setelah alam ini akan lebih baik? Lalu kalau memang alam itu lebih baik, toh di dalam Kristen tidak terdapat bunuh diri itu adalah satu dosa besar. Saya belum pernah mendengar ya orang Kristen menyebutkan bahwa bunuh diri di dalam Kristen itu adalah dosa. Kalau dalam Islam pasti masuk neraka tuh orang-orang bunuh diri. Nah, sementara bunuh diri di dalam Kristen itu tidak berdosa, dan alam setelah kepercayaan dari kita sudah menjalani kepercayaan Yesus, lalu setelah kita menjalani kepercayaan Yesus dan mengimaninya, lalu kita bunuh diri saja, toh alam setelah ini adalah alam yang lebih baik, begitu. Itu yang saya maksudkan, supaya lebih spesifik. Saya tidak mencoba tidak mencoba berdata atau apa. Ini hanya secara logika akal saya yang bodoh. Alam setelah ini diyakini oleh orang Kristen adalah lebih baik. Bang Silakan. Nofri, sebentar, Bang Nofri dipertegas, percaya Yesus sebagai apa dulu? Kan sudah dikatakan dari awal Bang Siregar ini beda. Ini maksudnya Bang Nofri mempercayai Yesus sebagai apa? Semua Kristen itu ada yang mempercayai seperti yang Mbak Nur sampaikan tadi, bahwa ada yang sebagai utusan, ada yang sebagai Tuhan. Itu menurut saya sama saja. Tidak ada bedanya. Hanya saja mereka menempatkan itu sebagai ucapan, dan karena juga itu tidak dilakukan berdasarkan data yang pasti. Jadi saya lebih berlogika ketika seseorang beragama Kristen memahami atau mengimani atau menjalankan ajaran Yesus, lalu dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah kematiannya. Karena di dalam ajaran Kristen saya belum pernah mendengar, atau mungkin saya yang bodoh, saya belum pernah mendengar ajaran Kristen melarang bunuh diri gitu. Sehingga
untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang, sudah imani Yesus sesuai dengan kitab-kitab Kristen, sesuai dengan buku-buku Kristen hari ini, lalu kita bunuh diri. Dan setelah bunuh diri itu, kehidupan berikutnya akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Itu logika saya gitu, Mbak Nur. Jadi Ustadz Subandi atau Ustadz Christian mungkin lebih spesifik menjelaskan ini ya. Silakan. Sebenarnya begini Bang Nofri ya, saya sedikit ya, Bang Siregar ya Ito. Yang dijelaskan sama Bang Siregar, sebenarnya pertanyaan Bang Nofri begini, jelas di dalam kekristenan tidak ada yang namanya siksa kubur, nggak ada. Kehidupan di akhirat itu tidak ada. Mereka mempercayai mereka akan masuk surga dengan menerima Yesus. Nah, menerima Yesus sebagai apa konsepnya? Nah, ada sebagian Kristen menganggap Yesus Tuhan. Nah, ada juga sebagian Kristen itu menganggap Yesus itu hanyalah utusan. Tetapi mereka tetap meyakini akan masuk surga. Ya, setiap keimanan seperti itu. Nah, yang sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada Bang Siregar, pada waktu statement dia mengatakan bahwa dosa waris. Nah, dosa waris. Nah, ini upah dosa adalah maut. Ketika manusia berbuat dosa, ya dia akan menghadapi maut, yaitu mati. Nah, aturannya kalau misalnya Adam dengan Hawa tidak memakan buah itu, dia akan hidup kekal. Kalau kita secara logika Bang Siregar, kalau Adam dan Hawa kita membuat suatu perumpamaan atau berandai, Adam dan Hawa tidak memakan buah itu, dia akan kekal. Nah, dia beranak pinak, akan beranak pinak, saking sudah kekal, tidak akan ada kematian, beranak pinak. Coba bayangkan, bagaimana hidup di dunia ini dengan banyaknya keturunan Adam dan Hawa tanpa adanya kematian. Terus kemudian sampai berapa tahunlah dunia ini bertahan menampung keturunan Adam dan Hawa jikalau memang tidak akan ada yang namanya kematian. Nah, ini kalau kita harusnya memakai logika. Itulah kalau dikatakan namanya hidup kekal. Terus yang kedua, dosa waris. Nah, nanti pertanyaan saya begini Bang Siregar, dosa waris ini konteksnya diambil dari surat apa? Dan ayat berapa? Sementara ada di dalam Bible Perjanjian Lama sudah dikatakan, seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya dan anak tidak menanggung dosa ayahnya. Itu ada. Nah, konteks dosa waris ini siapa yang ajarkan? Sehingga beribu-ribu tahun kemudian datanglah Yesus untuk menebus dosa waris ini. Kalau kita balikkan lagi ceritanya Nuh, banjir air bah yang menenggelamkan atau yang memusnahkan semua manusia, pertanyaan saya nanti begini, apakah pada waktu Allah memberikan hukuman kepada kaumnya Nabi Nuh, apakah sudah ada kaum yang lain? Apakah pada waktu itu sudah ada bani yang lain? Apakah sudah ada manusia selain dari pengikut Nabi Nuh? Nah, kalau memang belum ada, hanya baru pengikut Nabi Nuh, nah ini sudah diberantas semuanya, udah habis, hangus semuanya. Nah ini jadi pertanyaan lagi nanti, dosa waris. Terus yang ketiga, kalau dosa waris itu dibawa oleh manusia sampai keturunan cici, cucu, cetek, sampai nenek moyang, sampai turunan sampai beribu-ribu tahun kemudian, seorang orang tua mengetahui dosa waris yang akan diturunkan kepada anaknya. Pertanyaan saya nanti jadi begini Bang Regar, seandainya saya tahu saya memiliki dosa waris yang saya bawa dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Upah dosa adalah maut. Nah, bayi yang baru dilahirkan, yang belum berdosa, yang masih suci, tiba-tiba meninggal. Apakah dia juga dikatakan berdosa? Bang Siregar tadi mengatakan iya, karena dia membawa dosa waris. Nah, kalau saya, secara logika kita ya Bang Siregar, kalau saya tahu anak saya yang saya lahirkan akan juga membawa dosa, untuk apakah Tuhan menyuruh Adam untuk beranak cucu? Beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Sementara Allah udah tahu keturunan yang akan diwariskan oleh Adam dan Hawa ini akan membawa dosa waris.
Ujung-ujungnya apa? Muka bumi ini penuh dengan dosa. Ya karena apa? Dosa waris. Nah gitu Bang Regar. Kayak contohnya kita tahu nih bahwa HP yang dimainkan anak yang masih di bawah umur 5 tahun akan merusak mata. Tapi kenapa masih kita kasih? Nah ini, saya tahu nanti bayi yang saya lahirkan ini akan membawa dosa waris. Nah untuk apa saya lahirkan? Ujungnya menjadi menambah dosa. Jadi Tuhan ini tahu. Ketika Adam dan Hawa memakan buah ini, dia tidak akan kekal lagi. Nah ini akan ada konteks dosa waris yang ditebus oleh Yesus. Nah terus kenapa Tuhan menyuruh beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini. Sementara kalau Adam dan Hawa beranak cucu, berarti dosa semua yang diwariskannya itu. Nah ini Bang Regar, yang mesti sebenarnya orang agama Kristen ini untuk menelaah lagi kata-kata yang di dalam Bible ini. Dosa waris, dosa waris, dosa waris. Sementara kalau memang Tuhan itu tahu dosa waris itu akan ada, kenapa disuruh Adam dan Hawa beranak cucu? Sama seperti perkataan Tuhan kepada Hosea. Kawinilah wanita pesundal. Peranakanlah anak-anak sundal. Nah, ngeri ini kan. Tuhan menyuruh mengawini perempuan pesundal, berperanakanlah anak-anak sundal. Jadi negeri itu karena sudah saking bersundal, tapi dibuatnya lagi dosa besar. Dengan cara apa? Mengawini wanita pesundal. Peranakanlah anak-anak sundal, beranak cucu anak-anak keturunan sundal. Nah ini ngeri. Gitu Bang Regar. Makanya dibilang di dalam Bible, boleh kita jadikan panutan kita dalam kehidupan kita. Seperti Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah. Benar, Yesus mengajarkan. Mengajarkan apa? Ya engkau harus mengenal cuma satu-satunya Tuhan. Menurut hukum Taurat yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Itu benar. Benar sekali itu. Tetapi ketika ada di dalam firman Tuhan itu, di dalam Bible itu, yang katanya firman Tuhan, mengatakan seperti itu, kawinilah perempuan pesundal, peranakanlah anak-anak sundal, ini logika kita. Kenapa bisa sampai begitu? Bukan yang memberi hukuman, tetapi malah membuat suatu perzinahan. Nah itu maksudnya Bang Regar. Jadi memang kita tuh tidak bisa meyakini bahwa semua yang perkataan di dalam Bible itu merupakan satu pelajaran. Pelajaran apa ketika kita disuruh mengawini wanita pesundal? Itu bukan satu pelajaran itu. Itu bukan satu nasihat. Terus menceritakan tentang persundalan orang Mesir, orang Israel. Di Yeskiel 23 dengan kata-katanya yang begitu vulgar. Nah ini tidak pantas. Tidak pantas itu. Gitu loh. Seandainya dibaca anak-anak bagaimana itu? Coba kita bayangkan kalau dibaca anak-anak. Susunya dijama-jama, auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Coba. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita, kata Bang Regar, jaminan untuk masuk surga menurut Kristen, bukan saja menerima Yesus, tetapi harus mengikuti apa yang tertulis di dalam Bible. Nah, ketika istri Bang Regar nanti mengikuti Amsal 7:18, dia berzina, lah dia bisa mengatakan loh, ini ada di dalam kitab suci. Nah, ketika Bang Regar menikahi wanita pelacur, maaf kata, lah Bang Regar bisa ngomong, lah Hosea saja disuruh Tuhan untuk menikahi wanita pelacur. Nah ini hebat. Hebat kali kalau seperti ini Bang Regar. Saya tidak mau menjatuhkan Bible, tidak. Tetapi seperti itulah tertulis di dalam Bible kalian. Dan apa yang menjadi panutan di situ? Kalau kata-katanya seperti itu. Nah itu maksudnya Bang Regar ya. Jadi pertanyaan Bang Nofri tadi memang sudah jelas Bang Nofri. Sudah dijawab tadi sama Bang Regar. Kehidupan mereka di alam berikutnya itu sebenarnya tidak ada. Kalau diambil Bang Regar dari kitab Wahyu, jujur saja Bang Regar ya, di dalam kitab Wahyu itu, Bang Nofri noise,
Di dalam Bang Sregar masih masih nyimak ya? Bang Masih. Reg. Oke. Ini Bang Regar, di dalam kitab Wahyu itu yang menulis adalah Yohanes. Yohanes itu menulis karena dia mendapat mimpi. Nah, yang namanya mimpi dituliskan menjadi kitab suci. Nah, ini bukan satu pembenaran. Gitu loh. Contohnya, sahabat-sahabat baginda Rasulullah itu tidak bisa mengeluarkan pendapat terus dijadikan kitab atau buku, nggak bisa. Hadis-hadis itu memang harus perawinya tuh sanadnya tuh sampai kepada baginda Rasulullah, bukan menurut sahabat-sahabatnya, menurut ini menurut itu. Sama seperti kitab Wahyu yang ada di dalam Bible, itu dituliskan menurut mimpinya Yohanes. Nah, terus Yohanes bermimpi dijadikan kitab. Nah, ini yang tidak bisa. Gitu loh, ini yang tidak bisa. Masa mimpi, karena dia bermimpi seperti ini dijadikan kitab. Coba lihat, di Wahyu 19, di Wahyu 12, terjadilah perang naga. Malaikat-malaikat membantu naga itu berkelahi, berperang dengan malaikat-malaikat yang baik di dalam surga. Bisa di dalam surga masih ada perang. Logika kita dulu. Terus di dalam Wahyu, di situ dikatakan bahwa perkawinan anak domba. Yesus Bunda akan Nora. disini. Gitu Bunda loh. Nora, terkait dengan perang yang tadi itu antara perang malaikat yang jahat itu Iya. dengan Yesus di surga. Jadi Enggak, malaikat Bang. Dengan malaikat Bang. iya, Coba baca. iya malaikat Wahyu yang 19. jahat, malaikat yang jahat. Malaikat, iya, membantu malaikat yang jahat itu membantu naga berperang bersama malaikat-malaikat yang baik. Nah, akhirnya naga itu dilemparkan ke bumi lagi. Betul. Nah, sementara di dalam Wahyu sudah dikatakan akan ada bumi baru dan langit baru. Nah, ini sekarang naga ini dilemparkan ke bumi yang mana lagi? Nah, coba itu. Itu Bunda, nanti kita diskusi lagi soal itu. Itu yang Wahyu 21 yang masuk Bunda ini langit baru dan bumi baru itu belum tergenap. Belum terjadi karena kematian masih ada kan Bunda. Baru orang berduka cita menangis kan masih ada sekarang. Itu belum terjadi Bunda yang Nah, kapan terjadinya Bang Regar? Nah, tunggu Bunda. Nah, inilah dia. Terjadinya itu nanti. Nah, oke. Kalau terjadinya nanti, ini penceritaan soal langit baru dengan apa baru, ini siapa yang memberitahukan kepada Yohanes sehingga ia menulisnya? Nah, 40 pria ini kan penulis Alkitab ya. 40 pria penulis Alkitab ya Bunda. Yang dibimbing oleh kuasa kudus ya. Jadi ya 40 pria ini kan dibimbing kuasa kudus untuk menulis Alkitab ini, buku-buku bagian-bagian dari Alkitab. Cuman kalau Bunda pakai LAI aku minta maaf Bunda. Ya Bunda kan tadi berdebat ya dengan Iya, dia kan pakai LAI kan? Iya. LAI kan menerjemahkan harus memakai KBBI dong, kamus besar. Betul. Nggak bisa nggak pakai itu. Aku kalau Bunda pakai KBBI aku diam aja di bawah. Kenapa? Ya karena ada Mungkin saya bisa bantu gini sebentar. Saudara, saya ada 2 atau 3 Bible dari saudara kita Saksi Yehova. Mereka itu tidak menggunakan Bible produknya LAI, Bunda Nora. Mereka cetak sendiri, ada yang cetak di Jepang, ada yang cetak di Amerika. Jadi mereka ini supaya gampang dipahami aja ya, bukan bentuk perlawanan. Mereka tidak tunduk atau tidak menggunakan terjemahan LAI. Begitu Bunda. Jadi mungkin itu saya bisa bantu untuk lain. Untuk ada kesaksian dari Pak Subandi, aku respect. Karena gini Bunda. Berarti yang di yang Wahyu itu gimana? Maksud saya Wahyu itu gimana? Kalau Bunda pakai LAI, dia memang Bunda harus bisa memahami lagi ya.
Karena kalau pakai gini, terjemahan LAI ada yang salah. Satu, di buku Markus sebenarnya itu aslinya ya Bunda. Kalau di buku Markus kan, contoh nih, aku buka aja ya. Markus 16, Apa? Markus pasal 16 ayat 8. Di LAI itu ditambah lagi dia sampai bawah. Nah, aslinya Markus pasal 16 sampai ayat 8 aja. Nah, di LAI dia Markus 16 sampai ayat terus ditambah lagi. Nah, itu bisa Bapak Subandi lihat kan nanti. Iya, ada itu catatannya. Iya, ada perbedaan ya buku Markus LAI dengan Markus yang terjemahan dunia baru ya. Iya. Jadi minta maaf nih Bunda ya. Kita bongkar aja Lain kedoknya Bunda, situ. kitabnya lain Bunda. Mereka nggak pakai yang produknya LAI atau produknya ada satu lagi rivalnya LAI itu Lentera Bangsa atau apa gitu. Jadi saudara kita Saksi Yehova itu mencetak langsung di Amerika atau Jepang itu. Yang saya dengar dua negara itu pilihannya. Yang saya punya ini yang Jepang. Iya. Memang original teksnya Pak Subandi memang tidak ada di Markus 16 itu ayat sampai 20 ya. Tidak ada. Hanya ayat 8 aja aslinya sebenarnya. Jadi ya Bunda Nora bisa Tambahan. memakai LAI Kan ayat tambahannya banyak. Iya. Iya kan? Jadi Bunda kalau pakai LAI siap-siap juga nanti orang suka kali memakai itu memang karena keuntungan bagi aliran agama ini gitu. Ini informasinya aja sih. Apa itu? Ya kita kan namanya di sini juga saling sharing ya kan, diskusi. Baru Matius, ada di Matius tuh kata-kata Yesus ini di LAI dibilang berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Kutanya lu Bunda, bisa nggak orang miskin bahagia? Logika kan? Berbahagialah yang mereka yang miskin di hadapan Allah. Masa orang miskin pengetahuan bisa berbahagia? Masa orang mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi bisakah orang miskin bahagia? Enggak kan? Jadi yang benar itu berbahagialah yang mereka yang sadar akan kebutuhan rohani mereka. Jadi memang ada ya gitulah minusnya LAI ya. Jadi aku kalau pakai LAI aku minta maaf Bunda, nggak bisa karena di buku Markus itu ada ayat tambahannya yang ditambahi lah gitu. Jadi kalau dibilang nggak selaras, ternyata kalau kita baca kan 2 Timotius 3:16 itu bahwa seluruh isi kitab suci berasal dari Allah. Kalau Markus 16 ayat tambahannya itu ditambahkan ya oleh manusia ya. Ya manusia yang abad sekarang ini. Gitu Bunda. Itu ada lagi yang di apa ya? Yang di mana ya? Penerjemahan dari LAI yang soal apa juga? Kan dalilnya di mana sih Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ya pasti di Yohanes 13 nomor 13. Kan gitu. Ya kan? Benar kau katakan aku guru dan Tuhan. Sementara originalnya itu memakai kurios, bukan theos. Iya. Nah, jadi kalau saksi Yehova dia pakai TUAN. Pak Subandi tahu ya, Pak TUAN ya? Ya. Nah, TUAN. Jadi TUAN kalau dia menempatkan Tuhan, ya Tuhan untuk Allah Yehova. Jadi beda dengan Yesus. Yesus tidak dibilang di situ pakai Tuhan Yesus, enggak. TUAN Yesus. Jadi itu berbeda. Gampangnya begini Bunda. Setelah saya amati ini Bible saya dikasih saudara saya dari Saksi Yehova. Setiap kata Tuhan dalam LAI yang disandarkan
kepada Yesus itu di kitab saudara kita Saksi Yehova itu ditulis Tuan. Jadi bukan Tuhan, Tuan. Sebetulnya sih sama dengan untuk hal ini saja ya, saya tidak mengatakan yang lain. Untuk memposisikan Yesus saja. Sama antara Saksi Yehova dan Kristen Tauhid atau Unitarian itu sama. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Allah, tidak. Tetapi setelah saya ngobrol sama teman Kristen Tauhid, kenapa mereka tidak seperti Saksi Yehova perlu mencetak Bible sendiri sehingga semua kata atau diksi atau jabatan Tuhan dirubah menjadi Tuhan? Karena gini jawaban mereka, karena kami tahu bahwa Tuhan itu sama dengan Tuan. Memang proses sejarahnya memang begitu. Kata Tuhan itu tahun 1668 baru ada, itu Leitsker. Seandainya Leitsker tidak menerjemahkan Bible dari Browis yang dianggap oleh POC kurang sempurna, Indonesia tidak punya diksi Tuhan. Diksi yang kita punya Tuan gitu. Kalau aku sih menyikapi begini aja, mungkin teman-teman Saksi Yehova males ribet aja menjelaskannya, jadi ya sudahlah kita ganti saja Tuhan itu ketika disandarkan kepada Yesus menjadi Tuan, bisa jadi begitu. Karena memang kamus kita bermasalah. Kamus kita itu akhirnya kan yang ditulis oleh, coba bisa dicek yang tulis oleh WJS Purwadarminta, itu dari saudara kita Katolik ya. Seharusnya kata Tuhan dan Tuan itu tidak dipisahkan. Tapi kamus akhirnya memisahkan bahwa Tuhan itu dia menjadi transenden, sedangkan Tuhan menjadi imanen, atau Tuhan itu menjadi ilahi dan Tuhan itu menjadi insani. Padahal Tuhan dan Tuan itu sama, bisa untuk ilahi, bisa untuk insani, karena itu artinya yang dihormati. Tuan tanah yang menguasai dan semacam lain-lainnya begitu. Itu tambahan dari saya ya. Kenapa dalam konsep teos ya. Jadi sebetulnya 3 besar ya. Islam, Kristen Tauhid, Saksi Yehova itu sudah tidak perlu lagi diskusi tentang konsep teos karena ketemu kita di sana. Itu tambahan dari saya, monggo dilanjut. Pak, Bang Segar. aku Pak Subandi memang kalau nggak aku pelajari kembali ya, karena kan saksi Yehova ada yang fokus pada pelayanan kan. Kalau saya sih fokus pelayanan juga, tapi ada pekerjaan dunia yang harus saya kerjakan, jadi harus berupaya seimbang lah gitu. Ada yang sepenuh waktu, pelayan sepenuh waktu. Mungkin yang datang ke Pak Subandi pelayan sepenuh waktu, mungkin temannya itu mungkin tidak. Jadi ada pribadi-pribadi yang mau membaktikan hidupnya untuk Allah, ada yang sepenuh waktu ya gitu, ada yang ada bagiannya untuk mencuri waktu lah supaya bisa memberi waktu untuk melayani Allah gitu. Mungkin itu Pak Subandi. Iya, terima kasih saudara. Tadi ada yang mau kutanya, jadi lupa aku ya. Di Lukas 1 nomor 3 itu sudah jelas ya. Lukas 1 nomor 3. Iya Bunda. Ya, ketika Lukas mengatakan setelah aku melakukan penyelidikan dan mengumpulkan dari narasumber-narasumber itu kan, dan aku menyimpulkan, memutuskan untuk mengkitabkan gitu loh. Nah, ini yang menjadi apa? Satu kebingungan. Kebingungannya apa? Siapa sih si Lukas ini? Sehingga penulisan dia ini dijadikan kitab suci gitu. Sementara Lukas ini tidak pernah diangkat Yesus menjadi muridnya. Tidak sejaman dengan Yesus. Bahkan mungkin tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tapi dia bisa menceritakan bagaimana konsep kelahiran Yesus,
konsep tentang perjalanan Yesus, penebusan Yesus di kayu salib sampai kebangkitan Yesus. Nah ini sebenarnya, ini yang sebenarnya maksud saya Bang Regar, kenapa bisa yang namanya kitab suci ada campur tangan manusia yang menurut pemikiran dia, hasil dari pemikiran dia. Kenapa saya katakan hasil dari pemikiran dia? Salah satunya si Paulus yang mengatakan setelah ini aku menyimpulkan dan aku menyimpulkan. Bayangkan 14 surat Paulus itu kebanyakan di situ itu hasil dari kesimpulan si Paulus sendiri. Contoh dia pada waktu melakukan perjalanan ke Damsyik. Dia tiba-tiba pingsan, dia mendengar suara Tuhan. Dia langsung menyimpulkan, dia bersaksi di situ bahwa saya itu mendengar suara Tuhan. Gitu. Nah, ini sebenarnya yang harus kita telaah lagi, kita cari tahu ini kenapa bisa begini, ini kenapa bisa begitu. Jelas di dalam perjanjian lama seperti yang saya katakan, Allah sendiri mengatakan jangan memakan binatang haram. Kenapa? Apa sih hebatnya Paulus? Yang bukan diangkat Yesus menjadi seorang rasul. Tidak pernah Yesus berjumpa dengan Paulus. Tidak pernah. Jangankan berjumpa wajah. Mendengar suara Paulus saja atau Paulus mendengar suara Yesus belum pernah. Bagaimana bentuk wajah Yesus, bagaimana matanya. Wa ma khalaqtul jinna, dengerin, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau saya salah tolong diingatkan Ustaz Abuya. Tolong diingatkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah gitu. Sekarang saya tanya, itu kata Allah saya ya, kata Tuhan saya. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda menciptakan Anda untuk apa? Mitra kerja. Mana ayatnya? Saya sebut ayat kan tadi kan? Saya tadi kan barusan sebut ayat, bener nggak? Ya. Apa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Saya sebut ayat. Sekarang saya minta dalilnya, mana ayatnya di Alkitab Anda bahwasanya Yesus menciptakan kamu untuk apa? Mana? Untuk mitra kerja. Mana? Di Kejadian. Ditanya Yesus kok larinya ke Kejadian. Saya ini tanya Yesus. Itu kan ada di Kejadian. Saya tanya Yesus, bukan tanya kitabnya orang Yahudi. Saya tanya kitabmu. Kitab kami kitab orang Yahudi. Ngarang. Aduh. Nah, tunggu. Katanya Allah itu bukan Tuhan. Nah, yang menciptakan kamu Tuhan atau Allah? Orang tua saya. Bukan Tuhan. Bukan Allah. Karena hawa nafsu orang tua saya berbirahi. Oke, siapa saksinya ketika Anda dibuat oleh orang tua Anda? Ya mereka berdua. Cuman mereka berdua kan? Iya. Nggak ada saksi kan? Nggak ada. Berarti Anda bohong karena nggak ada saksinya. Kenapa bohong? Buktikan mana saksinya bahwasanya kedua orang tua Anda membuat Anda, mana saksinya? Pokoknya gini. Pokoknya. Diskusi kok pokoknya. Ini saya itu lahir dari nafsu birahi kedua orang tua saya. Oh, bukan dari lubang anunya perempuan. Itu tempat keluarnya. Nah iya, katanya lahir dari. Bukan lahir dari situ. Bukan lahir dari. Saya lahir karena hawa nafsu kedua orang tua saya. Karena hawa nafsu. Siapa yang menciptakan hawa nafsu itu? Manusia itu sendiri. Manusia siapa yang menciptakan? Manusia yang mana sekarang? Iya, manusia manapun juga siapa yang menciptakan? Kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya siapa yang menciptakan? Ya nenek buyutnya, kakeknya. Nenek buyutnya siapa yang menciptakan? Ya seterusnya lah nenek. Seterusnya siapa namanya? Manusia. Siapa? Manusia. Siapa manusia pertama? Adam. Siapa menciptakan Adam? Tuhan. Allah. Ujung-ujungnya Tuhan juga. Bukan Tuhan. Kepleset. Ujung-ujungnya Tuhan juga. Karena terframing Allah menciptakan dia. Lo katanya Tuhan.
Bukan Tuhan, Allah yang Loh, menciptakan. tadi yang bilang Tuhan siapa? Enggak, saya salah ngomong. Enggak. Tadi yang bilang Tuhan siapa? Saya tanya. Gini dengar. Enggak, yang bilang Tuhan siapa? Jujur. Adam itu menjadi Tunggu, pertanyaan saya simpel. Tadi yang bilang Tuhan siapa? Saya kepeleset ngomong. Enggak, saya enggak tanya Anda kepleset atau enggak, pertanyaan saya. Tadi yang bilang Tuhan siapa? Anda atau saya? Iya, saya ngomong tadi. Ya sudah, Anda kan? Iya, saya salah kan, saya ngomong. Ya sudah, berarti Anda kan? Iya, saya jujur kan? Iya, jujur, pinter gitu dong. Oh, berarti enggak jadi Tuhan menciptakan ya? Enggak, yang dia menciptakan Tuhan. Allah ya? Ya, Allah menciptakan Tuhan. Berarti Yesus enggak menciptakan Anda kan? Enggak. Yesus enggak menciptakan Nabi Adam kan? Enggak. Berarti Yesus bukan menciptakan? Enggak. Lebih sakti siapa? Yesus atau Allah? Allah. Bukan Yesus. Bukan. Bukan Yesus. Lebih kuat mana Yesus atau Allah? Karena roh Allah dalam Yesus. Lebih kuat mana Yesus atau Allah? Roh Allah ada pada Yesus. Iya, roh Allah ada pada Yesus. Yesus bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan kan rohnya Yesus? Bukan, Allah. Iya, rohnya Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan cuma dagingnya saja kan gitu? Iya, Yesus. Pada saat Yesus disalib di tiang kayu salib, Yesus mati nggak? Mati. Mati, berarti Tuhan mati. Mati. Berapa hari? 3 hari. Siapa yang mengontrol langit dan bumi? Allah, Bapa. Siapa yang memberikan kekuasaan kepada Allah? Loh, Allah itu Siapa yang memberikan kekuasaan kepada Allah untuk mengontrol langit dan bumi? Siapa? Allah dari awal dari Saya tanya, siapakah yang mengontrol langit dan bumi ketika Yesus mati? Allah, Bapa. Bukan Yesus. Bukan. Berarti Yesus nggak bisa ngontrol langit dan bumi. Lagian itu apa dikontrol langit dan bumi? Loh, biar nggak hancur. Ngapain? Kan dunia ini sudah bergerak dengan sendirinya otomatis. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan? Bapak belajar fisika enggak? Belajar. Jadi nggak tahu gaya gerak bumi, gravitasi dengan gaya tarik menarik antara antariksa dan tata surya. Oke, sekarang saya tanya, apa rumus? Sekarang saya tanya, apa rumus gravitasi bumi? G sama dengan M kali A. Apa ya? MGH. M apa? M artinya apa? Massa. Terus gravitasi bumi berapa? Lupa aku 10 kali. Ku kasih tahu 9,8. Iya, 9,8 ya. Ngarang aja. 9,8 bukan 10. Iya ya. Biasanya dulu digenapkan. Satuannya apa? Satuannya 9,8 apa satuannya? Apa ya? Kilometer. Bukan. Meter per second, aduh. Iya, meter per second. Anda benar. Nah, jadi begini, Kak Ardi, begini. Bang Tetsuga izin, Bang Tetsuga. Bro Selin ini di bawah ada typing. Katanya Kristen yang botol suruh turun. Silahkan, ini mungkin Kristennya agak cerdas. Barangkali ingin menanggapi. Silahkan. Ya, ini, selamat malam. Ya, oke, lanjut sama teman-teman lain ya. Mungkin di sini ada teman-teman saya kamu ada. Dulu. Ardiansyah, saya ingin sama kamu dulu berdiskusi dulu. Saya nggak bisa diskusi sama perempuan, Bu. Bu, mohon izin ya, Bu. Bu, mohon izin ya. Soalnya ketawa enggak sini, maaf ya bro, ketawamu tadi kayak ketawa yang nyangkut di pohon gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Iblis. Nggak apa-apa. Saya mau dibilang iblis, silahkan. Saya mau dibilang botol, silahkan. Saya mau dibilang bodoh, silahkan. Saya mau dibilang nggak jelas, silahkan. Bebas, Bu. Ibu mau bilang saya apa? Gitu ya? Iya, tertawamu itu nggak jelas begitu. Iya, nggak apa-apa. Ini kamu nggak sopan banget gitu, orang debat baik-baik, kamu tertawa kayak yang di pohon yang nyangkutin. Iya, elah, kirain mau menanggapi, malah khotbah. Malah khotbah ini gimana? Ibu mau debat? Oke, kita kembali ke narasinya. Ngapain Lanjut. dia akan dan bumi? Dia masih ngajak dia. Gimana ini? Enggak. Istilah
repot-repot lagi Allah mengatur itu karena sudah berjalan. Ya intinya, jadi intinya gini, siapakah yang membuat bumi ini mengelilingi matahari? Siapa? Pada awalnya kan Allah sudah menciptakannya dengan sempurna. Bukan, pada mulanya itu Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, kan gitu ayatnya. Yang menciptakan segalanya dengan perkataannya jadi dan diciptakannya dengan sempurna. Ah, perkataan siapa? Perkataan Allah. Bukan perkataan Firman. Firman itu yang bekerja. Ah, Firman itu Allah atau bukan? Bagian daripada Allah. Ah, bukan Allah berarti. Bagian daripada Allah. Berarti Firman itu adalah bagian daripada Allah gitu. Iya, tapi makanya dia Allah juga. Enggak, tulisannya coba buka Yohanes 1 ayat 1. Bunyinya Firman itu adalah Allah atau Firman itu bagian daripada Allah? Coba buka. Baca. Allah yang menjadi Tuhan. Baca dulu. Allah yang menjadi Tuhan. Baca. Iya, Allah yang menjadi Tuhan. Baca dulu. Disuruh baca kok. Allah yang menjadi Tuhan. Oke, narasinya gimana yang terakhir? Firman itu adalah Allah. Ah, bukan bagian daripada Allah kan tulisannya? Iya. Iya, berarti Firman itu adalah Tuhan. Ya, Firman itu adalah Firman itu menjadi Tuhan. Loh, nggak ada tulisan menjadi di situ. Menjadi manusia? Nggak ada tulisan menjadi di situ. Iya, Firman itu. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. En arche en hologos, kai hologos en prosenteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah. Nah, tulisannya gimana? Firman itu adalah Allah, tulisannya gitu kan? Iya. Ada tulisan menjadi nggak? Iya, Firman itu menjadi manusia. Ada tulisan nggak? Tulisannya ada nggak? Nggak ada. Ya sudah selesai. Berarti Firman itu adalah Allah. Ah, oke. Apa definisi adalah? Adalah ya sama dengan. Ah, sama dengan. Firman sama dengan Allah, bener? Iya. Oke. Kalau sama dengan itu berbeda atau nggak berbeda? Ya bisa dibilang. Buka KBBI. Sama dengan itu tidak berbeda atau berbeda? Ya, gak usah lah KBBI aja lah. Iya, berarti yang simpel-simpel aja lah. Sama dengan tuh sama apa enggak? Sama gitu loh. Apakah Allah berfirman? Iya, berfirman, berbicara. Iya. Apakah Allah beralah? Allah beralah? Nggak ada. Katanya Allah sama dengan firman. Bagian daripada Allah itu, karena itu roh. Iya, apakah Allah beralah? Kalau Allah beralah nggak ada. Roh itu. Tadi katanya firman sama dengan Allah. Siapa yang bilang firman sama dengan Allah tadi? Allah itu firman. Siapa yang iya sama kan? Firman sama dengan Allah kan tadi? Kita kembali ke awalnya aja. Iya, tadi kan narasinya kan firman sama dengan Allah. Allah itu roh. Loh, iya kan sama, saya nggak ngomong roh dulu ya. Firman sama dengan Allah kan gitu. Iya. Nah, apakah Allah berspasi firman? Iya. Nah, firman kan Allah. Iya. Nah, firman saya ganti Allah karena sama. Apakah Allah beralah? Oh, menjadi kalimat substitusi gitu ya. Kalau memang pengertian seperti itu bisa saja. Enggak, saya tanya kamu. Saya tanya kamu. Saya bertanya berdasarkan pemahamanmu, bukan berdasarkan pemahaman saya. Gini, paham nggak? Manusia berbicara. Apakah manusia berbicara? Saya nggak ngomong berbicara. Saya nggak bahas berbicara atau enggak. Saya ngomong firman sama dengan Allah. Kan sama dengan kan artinya tidak berbeda alias sama kan gitu. Berarti kalau Allah berfirman, firman ini boleh nggak saya ganti Allah? Boleh, karena Bisa. sama. Karena Bisa. sama kan? Apakah Allah berfirman? Nah, kata firman ini saya ganti, saya ambil Allah, kan sama. Berfirman itu berbicara. Loh, berarti berbicara itu sama dengan Allah? Bukan. Loh, gimana sih? Dengan berfirman apa nggak tahu. Tadi katanya firman itu sama dengan Allah. Iya, firman itu sama dengan Allah, tapi kalau Nah, ya sudah, berarti kalau firman sama dengan Allah, kalau Allah berfirman, dengerin. Kalau Allah berfirman, berarti Allah beralah karena Allah sama dengan firman, betul? Enggak gitu. Firman itu adalah kata sifat. Siapa yang bilang kata sifat? Iya, karena itu adalah logos. Oh, firman kata sifat ya, firman ya?
Oh, saya buka. ilmu pengetahuan. Saya buka firman itu kata sifat. Saya buka. Logos ilmu pengetahuan. Diam dulu. Diam Itu dulu. firman. Iya, diam dulu. Sesuatu. Enggak apa-apa. Firman itu Jadi kata firman sifat ya. itu yang Oke. berfirman. Iya. Firman itu yang berfirman. Iya, firman. Ada juga firman. Oke, ini firman ya. Firman ya. Nah, ini N ini apa N ini? N ini apa N? Coba kita cek. N ini adalah nggak ada internet lagi. Tunggu. Hampret. Bayarlah wifi-nya. Bayarlah. Masa enggak? Kalau pakai wifi bayarnya kan murah. Aku nggak nyari yang murah, aku cari yang mahal. Ini bayarnya pakai paket data. Ini pakai paket data ini. Levelnya Iya, pakai paket data lo ini, nggak pakai anu lo, pakai paket data HP ku ini. oh iya ya. Gitu. Oke, ini firman kan? Ya. Ada N di sini. Katanya kata sifat. Apa ini? Apa itu? Apa? Saya bisa. Gak bisa saya baca. Nih. Kata apa itu? Benda Kata ya? apa? Kata benda. Ah. Oh mungkin lah, betul saya yang salah. Ah. Kok salah terus dari tadi? Iya bisa saja. Gimana kalau saya aja yang salah? Oh jangan, Anda kan orang yang benar. Udahlah, sama yang lain. Aku capek. Lanjut. Tunggu dulu. Udah capek. Tunggu dulu. Kok capek? Iya capek aku. Gak tahan aku. Gak tahan udah. Saya tanya dulu. Udah sama Santo Asidik itu ada ustadz-ustadzku, ada Ustadz Mamba di sini, ada Ustazah Nur Hanim ini loh, Ustazah Nur Hanim ini loh. Silakan Ustazah Nur Hanim. Udah kecilin saya host, saya nggak sanggup. Ya Allah ya Karim. Aku aja yang salah ya, jangan salah, nggak boleh salah aku. Gimana ini Hoten? Nggak boleh salah. Anda itu kan pintar. Nggak boleh. udah yang lain. Silakan Santo atau Ustadz Mamba, silakan. Bang Madu, silakan. Bang Arya, silakan. Bebas, aku mute ya. Host kecilin saya host. Siap, Kang Ardi aman. Kang Madu. Kenapa Ibu Nur udah turun itu? Sampai. Lanjut Ustaz baru lanjut. Ibu Nur tadi mana? Dia turun dia. Dia turun sendiri, takut sama ahli sini. Lanjut. Santai aja Bu ya. Masya Allah. Gak apa-apa, kecilin aja. Ini orang pada kangen sama Kang Madu. Lama nggak jumpa ya, ahli sidik ya. Iya. Lanjut aja lah ini. Ini saya mau santai-santai Bu ya. Lanjut aja santai aja. Lanjut Santo. Ted juga ini mengatakan Bapak itu bukan Tuhan ya? Iya. Mendem. Tapi kalau ada data dia itu Tuhan bagaimana? Suaranya mendem Santo. Gimana katanya dia Tuhan? Nah gini dulu, kalau ada data dia Tuhan bagaimana? Itu kan karena dia terlihat makanya dia dibilang Tuhan. Bukan yang Bapak. Iya, Bapak itu bukan Tuhan. Tapi kalau ada data itu Bapak itu Tuhan di dalam Bible Anda bagaimana? Anda yang salah atau Bible yang salah? Pokoknya Bang Sidik jangan sampai salah. Pertemuan Allah dengan Abraham itu kan ceritanya begini. Tunggu dulu. Ya. Poinnya di sini Bapak itu Anda katakan bukan Tuhan, Allah Bapak. Bukan. Nah setelah data itu ada ditemukan bahwasannya Allah Bapa itu Tuhan, berarti Bible itu salah, Anda yang benar. Iya. Aduh. Makin oleng. Konsen bro. Jangan gitu. Aduh. Berarti Ted juga Anda utusan Tuhan? Ya kalau Tuhan mengutus saya bisa juga. Karena nggak datanya Anda utusan Tuhan. Ya nggak bisa dibuktikan. Nah ini Hanim, halo Ustazah.
Ini benerannya ini Ardi, silakan Ardi. Anda Enggak lah, enggak. Aku cuman mau nyapa Ustazah Nurhani Marbun. Lanjut, Silakan Santo. bro. Silakan bro Selin, silakan bro Selin. Diskusi baik-baik, jangan ketawa-ketawa ya. Ini Oke, soalnya oke, saya nggak boleh lagi ketawa. pelawak. Tertawa Gak itu boleh tidak ketawa, oke. Tertawa sebelum tertawa itu kan dilarang. Kayak ketawanya itu kayak jin gitu loh, kayak Iya, nyangkut iya, di pohon iya, itu iya, Bu. ketawa Oke, oke. seram. Ya. Oke, mulai Yang sekarang ya tahu. teman-teman. Mulai sekarang kita Diskusi. nggak boleh ketawa ya. Kita sepakat ya Bu, Yang nggak boleh kesehatan ketawa ya kamu Bu. nyangkut di pohon itu tertawa kamu nggak ada Ya udah, beban berarti nggak bisa ceritanya ketawa, kamu. Ardi Orang nangis. baik ngomong Iya. kamu tertawain. Ya udah, Hah? kita nangis aja. Kita sepakat nggak Jangan ketawa ya masuk Bu. surga kamu, Ardiansa. Iya, kita sepakat ya nggak ketawa Manusia ya. suci kamu, kayak udah Iya, surga sepakat kamu. dulu kita nggak ketawa Bu. Sepakat nggak kita nggak ketawa? Mau nanya apa coba? Nanya apa? Baik-baik Iya, kamu kita jangan sepakat ketawa. dulu kita nggak ketawa gitu loh. Sepakat? Oke? Sepakat. Nah, Memang dasar ya turunan jin kamu ya. Turunan yang nyangkut pohon itu. Ada Ardian keturunan jin ibu ini gimana sih tertawa? Turunan jin Mana ada tanya Ardian keturunan jin? Mana nggak datanya? Mau di- Main data lah. mau ditertawain. Yang pantas Ini, Bu. ditertawa itu Bu, kami kita loh. lanjut aja diskusi. Bu. Nabimu kawin sama 6 tahun lo bocil. Waduh. Tahu nggak? Nah, Kamu oke. Kamu diam ya. Oke. Kamu membawakan itu nggak punya data ya. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan Yusuf 90 tahun menikahi Maria 6 tahun. Tunjukkan data bantahan di dalam Bibelmu bahwasannya Maria itu bukan 6 tahun. Ayo. Coba kau tunjukkan. Kalau kami bisa bantah. Kami bisa bantah. Siti Aisyah bukan 6 tahun, kami bisa bantah. Ada data kami. Dan kamu nggak bawa data. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan Yusuf yang pedofil umur 90 tahun udah kakek-kakek tuh bangka tuh nikah sama Maria 6 tahun. Tunjukkan data bantahan di dalam Bible kalau Yusuf bukan 90 tahun, Maria bukan 6 tahun. Coba kau tunjukkan. Nangis kamu. Aku bikin nangis kok jadi berhala di sini. Dor. Wih, Gak usah bikin nangis lah, nggak boleh gitu. Yuk kita datang naik soal kamu di sini. ketawa dulu yuk. Ustaz Janur. Jadi berhala kau di sini. Sebenarnya tujuan kalian bertuhan itu apa sih? Jangan dulu bahas itu. Ini si Puai kita lu juga ada di sini. Tadi udah dijelasin sama Ardiansa. Enggak, saya mau nanya, tujuan kalian tuh bertuhan itu apa sih? Itu tadi wa mahalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Terus apa tujuan bertuhan Anda? Tujuan bertuhan? Kerja sama. Kerja sama. Kerja sama apa? Jual beli. Ya, untuk memberitakan Injil. Memberitakan izin kepada seluruh makhluk. Iya. Termasuk hewan. Pohon. Hewan juga, kucing. Pohon juga. Pohon juga. Teman-teman Bang Peros cari yang yang agak banyak sehat ya naik, teman-teman. Bang Peros agak sehat ini di bawah. Silakan Bang Peros, ini di atas nggak sehat semua ini. Teman-teman di bawah jangan lupa tetap layar dan juga di follow ya akun saya yang hijau ini karena baru ini dan juga Emang ada akun yang salah Santo kita Asidik membicarakan dan juga yang teman-teman yang lain di sini share live-nya teman-teman ya, share bilang aja kepada teman-teman yang lain di sini sedang ada pertunjukan kelas kakap gitu aja. Lanjut Santo Asidik. Coba begini, tadi jangan lompat. Di saat ada data mengatakan Bapa itu Tuhan, bagaimana? Berarti kamu yang benar, Bible itu salah ya? Kita sepakat dulu. Iya. Oke. Ini kita sepakat ya? Iya. Berarti Anda dan Yesus Anda lebih benar ya? Apa? Anda dan Yesus Anda lebih benar. Jangan bilang gitu. Loh, Yesus yang berkata Bapa itu Tuhan, gimana? Anda berkata Bapa itu bukan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Mana ada dibilang Bapak itu Tuhan? Oke, ini gini kita sepakat dulu. Kalau Yesus berkata Bapa itu Tuhan, Anda berkata Tuhan itu Bapa itu bukan Tuhan, berarti Anda lebih benar daripada Yesus. Kita sepakat dulu. Ya. Oke, Anda lebih benar daripada Yesus. Buka Matius 11 nomor 25. Berapa? Matius 11 nomor 25. Matius
Matius 11 nomor 25. Matius 12 ya. Matius 11. 11. Matius 11. Ayat 25. Ya. Nomor punggung 25. Oke, 25 sen ya kan. Oke. Pada waktu itu berkata Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau menyembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Berarti salah Yesus ini ya, kamu yang benar. Bisa juga saya yang benar. Aduh, kacau Kang Madu, gimana murid ini, murid Kang Madu? Ini gimana ini Ustaz Madu? Silakan Ustaz Madu, ini bagian Anda. Eksekusi atau bagaimana? Silakan. Atau langsung Mas, dibawa. masa- Ini bahasa sederhana loh, Pak. Gak boleh ketawa, woi. Gak boleh ketawa. Ini ada yang agak sehat ini, ada yang agak sehat. Silakan, Bro Admin. Nah, Berikan kesempatan Ustadz Abu ya kepada Ustazah Nur Hanim untuk menyampaikan sepatah, dua patah, tiga kata, patah kata gitu. Silakan Ustazah Nur Hanim, ada yang mau disampaikan dari diskusi kita yang sangat ilmiah ini, yang sangat resmi ini, disaksikan oleh para menteri Republik Konoha. Silakan. silakan bro. Tafadhol bro. Ini Bro Selin naik-naik di mute. Sekali bicara kemana-mana nggak jelas. Gimana ini Bro Selin ini? Kacau. Bro Admin, selamat malam. Selamat malam. Iya nih Selamat Bro Admin. malam, Bro Admin. Ada Bro Admin. Halo Bro Admin, apa kabar? Jadi gimana Bro Admin? Bro Admin, baik ya kabarnya. Puji Tuhan, kayak sinterklas bang. Kok baru kelihatan? Kayak sinterklas. Kok baru kelihatan? Iya bro, kemana aja Bro Admin? Lihat. PR udah kelar Bro Admin. PR udah kelar. PR udah kelar, cuman aku nggak mau ngumpulin lah. Gak mau ngumpulin. Astagfirullahaladzim. Ketawa, jangan ketawa. Mari kita lanjut tadi. Gak boleh ketawa. Tadi gimana kelanjutannya itu Bang Sidik? Orang mati bisa. Tuh kan. Kamu bisa apa? Bisa nyangkut di pohon. Terus menyesatkan setara dengan iblis. Itu Jangan ketawa, Bu. Tuhanmu. Bu, jangan ketawa. Tuhanmu. Ibu jangan Terus ketawa. Oke, Ibu Anda jangan mengatakan ketawa, Tuhan- Bu. Anda mengatakan Tuhan di dalam Islam itu iblis, sementara tidak ada di dalam data Al-Quran. Nah sekarang kalau saya bawa datamu, bahwasannya Tuhan di dalam Bible itu iblis. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan bermata 7, bertanduk 7. Wahyu 12 nomor 3 yang bertanduk itu adalah naga. Kita lihat, naga ini di dalam Wahyu 12 nomor 9 adalah iblis. Nah di situ kalau data yang mengatakan Tuhanmu itu iblis, kan? Betul kan? Anda nggak bisa membawakan data di dalam Al-Quran bahwasannya Allah itu iblis, kan gitu. Nanti aja Bu, kalau diskusi ini temanmu ini, Bro Admin ini bagus, Kristen bagus, Tetsuga juga masih bagus. Anda ini yang datang-datang kejang-kejang di sini. Kenapa Anda kejang-kejang? Jangan menghujat Bu ya, jangan menghujat. Akan kembali kepada Bible Anda gitu loh. Jadi jangan menghujat, oke? Kang Arya, maaf Kang Arya ya. Datang-datang menghujat kamu di sini. Setelah ditanya bingung, pelangak pelongok. Ditanya tadi, gimana datanya? Yusuf menikahi Maria, Yusuf yang 90 tahun, Maria 6 tahun. Tunjukkan data bantahan di dalam Bible, bahwasanya Maria bukan 6 tahun. Gak bisa jawab kamu, lari lagi di menghujat kamu. Kamu ini diajarkan Yesus yang menghujat. Coba kamu tunjukkan data mana Yesus mengajarkan menghujat kau. Memang kamu ini dasar penghujat Yesus kamu ya? Kamu ini sebenarnya memang penghujat Yesus. Makanya Yesus gak pernah mengajarkan tentang penghujatan kau yang datang-datang menghujat. Makanya kamu ini ajaran manusia, ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Kan? Betul ya? Macam-macam ya. Saya ini bukan polisi. Nanti saya tangkap loh Ibu. Iya. Saya bukan polisi.
Iya, saya ini bukan polisi loh, Bu. Saya tangkap Iya, nanti. Bang. Yang boleh nangkap cuman polisi. Loh, iya kan saya kan bukan polisi. Nanti saya tangkap loh, Ibu. Iya, iya, itu malah paham ya. Gitu loh. Ya kan, tadi katanya nggak boleh ketawa. Ya udah saya nggak ketawa gitu kan. Ibu kalau ngomong jangan aneh-aneh. Saya bukan Ya, polisi. Lanjut. Ngomong apa lagi? Buka mute Anda. Apa lagi kau mau ngomong? Hujatan apa lagi kami dengar di sini? Coba. Nah, itu aja kamu pelangak-pelongok Wahyu 5 nomor 6. Makanya Bibelmu jangan cuma kau ketekin ya. Maaf ya teman-teman yang Kristen di atas. Ini buat ini sih, Ibu. Wahyu 5 nomor 6 coba Anda baca. Wahyu 12 nomor 3, Wahyu 12 nomor 9. Baca itu. Yang cuma bisa menghujat kamu, nggak ada bau-bau data. Asal ibu tahu ya, Bang Ardi itu mau daftar polwan nggak ditipu. Asal ibu tahu. Sempat dapat daftar polwan nggak diterima. Bayangin coba. Hebat kan saya? Lanjut. Iya, begini saja ya, Bro Selin. Karena kata-kata Anda tadi sudah tidak enak, jadi mohon maaf saya tendang Anda ke Laut Merah ya. Yuk, Baswe. Jangan jauh-jauh Abu ya ke bawah pohon beringin. Oke lanjut Ustadz Madu sama teman ini Bro Admin, atau lanjut ke Ted juga. Kayaknya belum juga tadi udah ngeyel pula. Aku tahu. Oke, lanjut. Belum kenyang ini. Enggak, sama Bro Admin nggak bisa lanjut saya. Ini teman saya juga, dia Kristen, dia bagus baik. Mau Bang Madu aja. Sama-sama halus Ardi suaranya gitu. Iya. Gak bisa sama aku. Bang Madu sama Bang Bro Admin ini. Aku juga nggak bisa ini sama Bro Admin. Iya. Bro Admin dikasih satu PR nggak mau ngumpulin. Nadanya halusnya gitu loh. Ayo, Bang Madu. Ayo gas. Ayo Bro Admin, kalau mau ngumpulin PR kita diskusi gimana? Janganlah, kita buat PR baru aja. Tolonglah saya digas, dibully. Dia minta digas. Kamu gimana sih? Udah kamu diskusi sama kamu. Gimana kami diskusi sesuai dengan perkataan Yesus. Sementara Anda yang lebih benar, nggak mau. Begitu. Itu utusan, bukan kamu. Anda nggak data kamu Tetsuga adalah utusan Tuhan di Bible. Nggak ada kan? Disuruh konsili aja dia. Tapi kan Anda yang mengatakan. Ya saya akui. Akui, kami yang ngaku gimana? Saya juga. Konsili aja dulu. Bapak itu Tuhan apa bukan gitu sama Bro Admin. Nah, gitu aja mungkin. Udah selesai Bapak konsilinya. itu adalah roh. Allah itu roh. Jadi ketika Allah itu mewujudkan dirinya bisa nampak, makanya orang berperanggapan dia dan dia orang-orang yang melihat dia itu menganggapnya menjadi Tuhan gitu loh. Kok menganggapnya menjadi Tuhan? Kan itu yang ngomong Yesus. Saya potong bentar. Ustadz Abu ya izin jadikan saya moderator, biasa mute. Oh udah di mute. Oh ya udah. Oke lanjut Ustadz. Lanjut. Di bawah Gimana ada tuh Bro Admin? Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, coba Bro Admin, itu Bapak itu roh apa? Bukan. Bapak itu Tuhan apa bukan? Itu pertanyaannya. Bapak itu bukan Tuhan, tetapi karena dia bisa menampakkan diri, makanya Abraham mengatakan dia itu Tuhan. Yesus yang ngomong, bukan Abraham. Enggak, awal kata-kata Tuhan itu dulu munculnya di Perjanjian Lama. Kan karena itu yang bisa nampak, makanya manusia itu menyebut dia Tuhan gitu loh. Kalau esensinya Allah itu bukan Tuhan, karena dia roh. Tapi karena waktu Abraham berjumpa dengan Allah, dia ada wujud dan mereka berhadapan muka, makanya dia memanggilnya Tuhan, Tuhan gitu, Tuhan, majikan Tuhan gitu loh. Lah terus Yesus di sini tuh bohong gitu. Iya, karena Allah yang dimaksud di situ Allah yang bisa. Makanya dia mengatakan Tuhan. Karena dia kan di situ saat itu kan manusia. Dalam sejarah Allah itu ketika bertemu dengan Abraham,
dan Musa, mereka berhadapan muka. Jadi karena mereka berhadapan muka, jadi Abraham memanggil dia menjadi Tuhan. Gak mungkin dia Allahku, enggak. Karena Allah itu kan Jangan roh. ke Abraham, kan ini yang ngomong Yesus. Poinnya Iya, yang dimaksud di situ Tuhan itu adalah Tuhan yang disebutkan oleh Abraham itu, karena dia Allah yang pernah turun itu punya wujud gitu. Sebentar, ini kan yang ngomong Yesus. Poinnya Anda, kata Anda itu Yesus bohong. Bukan, pengertiannya seperti ini. Yesus berkata di situ Tuhan mengacu kepada Allah Bapa yang pernah turun berhadapan muka dengan Abraham, karena Abraham menggelarkan dia menjadi Tuhan. Dalam hal ini Tuhan. Yesus nggak tahu sama apa, Pak? Makanya Yesus nggak tahu sama Allah Bapak itu adalah penguasa yang tidak bisa dilihat, tapi ketika dia bisa dilihat menjadi Tuhan. Gini. Kan Yesus itu menurut iman Anda itu adalah Tuhan, betul? Iya. Bedakan dulu maksudnya Pak. Tuhan sama penguasa ini bedanya apa gitu. Tuhan itu adalah penguasa. Terus bedanya apa? Beda, berarti. Nggak ada, itu pengertiannya menurut Kristen. Tuhan itu adalah penguasa, majikan, tuan. Tetsuga bro, admin ini Kristen, makanya itu Anda konsili dulu. Nah, siapa adminnya? Kristen. Bro, admin ini di bawah Anda ini itu Kristen. Oh iya. Coba lah. Adminnya Muslim. Bro, admin ini loh, akun di bawah Anda ini Kristen. Aduh, adminnya disangka Kristen katanya. Ini di bawah Anda ini ada namanya bro admin. Itu Bro admin, ya. Terus? Nah, ya dia Kristen, makanya konsili dulu. Bapak itu Tuhan apa bukan? Gini loh, Kristen itu kan mempunyai pemikiran masing-masing dalam mengertikan kalimat atau mempunyai rema masing-masing. Itu termasuk karya daripada Roh Kudus dalam dia mengertikan Alkitab itu. Itu loh. Karena yang bekerja Roh Kudus pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, terus dia pada saat dia membutuhkan itu dia memberikan pengertian seperti apa gitu. Gini, pertanyaannya yang salah ini siapa? Ketika kita menjurus ke Matius 11 butir 25, itu yang salah siapa? Anda, Yesus yang ngomong, atau Ela yang nulis? Iya, maksudnya gini, pengertian Tuhan yang di situ adalah Allah, Bapa, Roh, yang ketika berhadapan